disampaikan atau masih ada yang perlu dibenahi gitu ya. Terus nanti saya tawarkan pilihan pada adik-adik apa yang Anda jadikan isu saat ini di agenda satu setelah nanti mendapatkan input-input dari saya. Tapi rasanya karena ini 20 orang ya, ketoknya nggak mungkin 20 itu bisa paparan semuanya. Maka nanti mungkin sampel gitu ya, perwakilan. Nah, ketika perwakilan itu ada yang paparan dan saya beri review, ada feedback yang perlu ditindaklanjuti, maka kalau kasusnya mirip gitu ya, maka saran itu berlaku untuk semuanya gitu ya. Jadi nanti menyimak sambil melihat tugasnya masing-masing gitu, podo pora gitu ya. Kasusnya yang saya beri catatan sama atau tidak. Setelah itu kalau nanti ternyata adik-adik sudah mendapat masukan dan setelah ini adik-adik nanti sudah punya mentor gitu ya, sudah dialog lebih lanjut, melakukan penelusuran lebih lanjut, maka nanti adik-adik silakan memutuskan apakah besok untuk rancangan aktualisasinya yang nanti akan dilaksanakan di masa habituasi atau agenda 4 ya, itu adik-adik masih tetap pakai kas ini dibuat, ditemukan, dianalisis, atau mau ganti gitu. Bebas ya, mau melanjutkan boleh, arep ganti ya rapopo gitu ya. Cuma ketika ganti, saya berharap caranya, cara kerjanya, cara berpikirnya ya seperti yang kita lakukan. Jadi agenda satu itu pondasi untuk adik-adik nanti tahapan-tahapan berikutnya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah sampai membuat rancangan aktualisasi, nanti adik-adik akan punya coach itu ya, akan punya coach untuk yang kelompok berapa ya? Eh, yang saya dampingi nek ora salah kelompok tiga, boy ya. Tiga atau dua, lupa saya. Ya wes, itu nanti akan saya dampingi terus sampai dengan Anda datang ke Balikdiklat besok gitu. Tapi untuk kelompok yang lain nanti ada coach yang tersendiri lagi gitu. Oke, baik, gitu aja ya. Sekarang langsung monggo. Dan oh ya, untuk videonya sudah jadi belum? Video kelompoknya yang kompilasi sudah? Nah, sudah Sudah, nanti sudah. kita siapkan waktu untuk bisa kita tampilkan gitu. Oke, pun monggo. Sekarang saatnya untuk bisa paparan individu dulu. Monggo, mau siapa duluan, siapa belakangan? Yuk, silahkan. Paling tidak nanti sampai 10 kurang seperempatan lah gitu ya. Itu kita gunakan untuk paparan. Masih punya waktu 1 jam ke depan lah kita. Monggo, manfaatkan waktunya. Ayo, waktu kita terbatas, koncone oke, nggak usah saling menunggu. Nah, menurut saya duluan malah lebih enak gitu, karena nanti dapat input. Oke. Boleh langsung aja, sopo wae langsung share screen. Filenya disiapkan semua ya, karena nanti eh, biar bisa melihat. Sing iso presentasi ya presentasi, oke, Mbak Vina, ya. Di Zoom maksimal, Mbak. Zoom maksimal, itu kan cilik itu. Ke atas. Itu ono tanda tambah itu loh, Mbak. Diklik, Mbak. Samping halang kirinya, kiri. Dhuwur, dhuwur, dhuwur. Dhuwur, ke bawah lagi, tengah. Nah, itu. Oh, bener. Tanda tambah itu. Tanda tambahnya diklik. Kok ora iso full ngapa ya? Ya wes gitu, nggak apa-apa wes. Yuk, silahkan. Loh, kok hilang malahan? Sebentar, Bu. Tadi saya belah filenya Oh, sebentar. malah ngopo kok dadak dibelah-belah. Jadi mutilasi file. Sabar, sabar. Apakah sudah terlihat, Ibu?
Tapi kurang maksimal kayak tadi di Zoom. Oh, oh. Laki-laki. Yots, wes, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memaparkan hasil tugas individu terkait analisis core isu. Untuk eh, hasil pencarian isu kemarin di Min 9 Boyolali ada terkumpul 5. Yang pertama, kebersihan lingkungan Min 9 Boyolali belum terjaga dengan baik. Terus kemudian masalah yang kedua, rendahnya kemampuan membaca pada murid kelas rendah di Min 9 Boyolali, kelas 1 dan 2. Masih banyak yang belum bisa membaca, bahkan huruf pun eh, masih belum belum kenal huruf A, B, C. Ada beberapa. Oke. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar mengajar di kelas 4B, Min 9 Boyolali berjalan kurang optimal. Bahkan eh, Ya, dibaca dulu organisasi aja, wes. Penjelasan Oke, info. Terus baca aja. Oke. Yang keempat, banyak murid Min 9 Boyolali yang kurang disiplin dalam berpenampilan, baik itu seragam maupun bersepatu dan lain-lain. Yang kelima, sering terdengar murid saling ejek-mengejek dengan teman di Min 9 Boyolali. Untuk kriteria skor, untuk yang pertama jumlahnya 16 poin, untuk masalah yang kedua 15 poin, yang ketiga 19 poin, yang keempat 14 poin, dan yang kelima 17 poin. Jadi dari analisis APKL ini diambil 3 ranking. Ranking yang pertama di masalah yang ketiga, yang kedua di masalah yang kelima, dan yang ketiga di masalah yang pertama. Mm-mm. Kemudian di breakdown lagi menggunakan analisis isu USG. Dari analisis USG didapatkan peringkat yang paling urgent atau paling bisa diambil itu ada di Nomor 2 ya. yang nomor 2, nggih. Terus langsung lihat fishbone-nya. Untuk fishbone-nya di sini saya breakdown untuk beberapa sebab yang menyebabkan masalah itu terjadi. Dari ini guru kurang kreatif dan inovatif, masih pembelajarannya begitu-begitu saja. Kemudian siswanya memiliki motivasi belajar yang rendah, semangat belajarnya kurang. Kemudian siswa tidak konsentrasi karena banyak anak yang kadang tidak sarapan. Kemudian dari materialnya, fasilitas proyektor tidak memadai, di sekolah hanya ada 2, di madrasah hanya 2, sedangkan 1 Min itu ada 12 kelas. Hmm. Kemudian media dan alat pembelajaran tidak digunakan dengan optimal. Hanya memakai papan tulis dan spidol sering-seringnya. Kemudian dari metodenya, metode pembelajarannya monoton, hanya ceramah, begitu saja gurunya. Mhm. Kemudian kurang melibatkan siswa secara aktif. Jadi guru ceramah, siswanya tidak diajak ikut aktif dalam pembelajaran begitu. Kemudian ruang kelasnya, dari milihnya ruang kelasnya kurang nyaman, sering sekali kotor, anak-anak tidak terbiasa atau belum terbiasa menjaga kebersihan sampai pulang sekolah. Kemudian suasananya sering gaduh, anak-anak rame terus begitu. Oke, solusinya apa? Gagasannya? Oke, untuk gagasannya, langkah-langkah yang pertama menerapkan metode pembelajaran yang variatif. Ini pasti supaya anak tidak mudah bosan, karena anak sering bosan tadi karena kalau hanya ceramah terus. Langkah-langkahnya, guru menyiapkan metode pembelajaran yang beragam, menarik untuk setiap pertemuan sesuai dengan topik pembelajaran. Guru menggunakan lebih dari satu metode dalam setiap pertemuan. Kemudian yang ketiga, guru memilih materi-materi yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Gagasan yang kedua, mendesain ruang kelas yang nyaman bagi guru dan siswa. Jadi menghimbau siswa untuk menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menghias kelas dengan ornamen-ornamen yang menarik yang bisa menunjang pengetahuan siswa. Yang ketiga, guru bersama siswa mengatur tata letak ruang kelas yang nyaman bagi siswa. Kemudian yang ketiga, mendorong guru untuk kreatif dan berinovasi bersama. Jadi di sini langkah yang pertama, mengaktifkan forum diskusi antar guru di sekolah untuk saling sharing pengalaman pengajar yang menyenangkan, yang bisa membuat anak atau siswa itu aktif dengan sesama guru. Kemudian juga mengikuti pelatihan-pelatihan tentang metodologi pembelajaran. Kemudian yang keempat, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Mungkin di setiap pertemuan, langkahnya menyiapkan motivasi untuk menyadarkan siswa akan pentingnya belajar pada setiap pertemuannya. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, sehingga anak itu bisa senang belajar bersama guru.
Jadi semangat belajarnya bisa tumbuh melalui situ. Kemudian yang kelima, himbauan penerapan pola hidup sehat. Menghimbau siswa agar sarapan terlebih dahulu dari rumah atau sebelum masuk kelas demi terjaganya kondisi fisik yang tetap fit. Atau sekolah juga bisa menyediakan eh, menu sarapan sehat di kantin. Jadi sebelum masuk, anak-anak yang lupa belum sarapan atau belum sempat sarapan kan bisa sarapan dulu sebelum dia masuk. Seperti itu, Ibu. Oke. Yang Terus, heeh. Lah, ini kemarin saya yang masih agak bingung, Bu. Nanti Kenapa mohon bingung? bimbingannya. Mm-mm. Sudah sesuai atau belum begitu ragu-ragunya. Ya, ya, nih. Eh, Ke atas dulu. Oke, oke. oke. eh Secara keseluruhan ini sudah lumayan runut gitu ya. Sedikit saja yang perlu dibenahi, Mbak. Munggah. Cara pertama gini, cara merumuskan isu. Pol, ke atas scroll pol. Nah, ini untuk adik-adik semuanya ya. Jadi, rumusan isu itu kalimatnya harus kalimat negatif. Gitu ya. Jadi kalimatnya kalimat negatif, bukan kalimat yang posisinya netral gitu. Karena kalimatnya berkonotasi kalimat negatif, maka awali dengan kata belum atau kurang. Belum optimalnya, belum efisiennya, masih rendahnya gitu ya. Boleh gitu. Jadi rumusan yang boleh kita pakai itu paling tidak seperti nomor dua, rendahnya kemampuan membaca ya, siswa di kelas rendah min Boyolali. Oke, bungkus itu jadi masalah. Nah, nek sing nomor satu itu kalimatnya berarti nggak begitu. Coba ditoto dari piye, Mbak, kira-kira. Belum eh, belum terjaganya kebersihan di lingkungan 9 Boyolali. Nah, wes, iso ya, ngubah ya. Yang ketiga piye? Yang ketiga, kurang optimalnya kegiatan Oke, belajar mengajar di good. kelas pagi. Terus yang keempat. Kurang disiplinnya siswa 9 Boyolali dalam berpenampilan. Oke, gitu ya. Apik, wes, yang kelima piye? Yang kelima, Nah, itu rotok ganti, wih. Piye, dadine piye? nggih, Apa nggih. yang terjadi? Eh, Belum terbiasanya anak atau belum disiplinnya anak dalam Bukan disiplin itu ya. bukan 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 Mm-mm. bukan, Bu. Itu tentang perilaku itu. Atau Eh, misalnya gini, masih banyaknya apa Oke, namanya oke. bullying. Nah, kan gitu. Mengejek itu kan bagian dari bullying verbal Eh, itu. Iya toh? Termasuk membuli itu. Ngundang koncone nganggo jenenge bapak apa piye atau apa oke. body shaming itu kan bagian dari bullying itu, ya. Jadi masih tingginya angka bullying di kalangan siswa min 9 Boyolali gitu ya, itu negatif semuanya. Oke. Terus sekarang tinggal merapikan, tapi itu isu gitu ya, itu isu itu. Terus berikutnya ke bawah, sekarang lihat ke fishbone-nya. Fishbone-nya ya wis ape. Nah, cuma nanti gini, tadi, nah wes stop. eh Apa namanya? Ini tadi Mbak Mbak Vina kan juga menyampaikan misalnya dari material gitu. Apa ini? Fasilitas proyektor tidak memadai. Nah, Mbak Vina tadi memberi penjelasan toh, tidak memadai itu jumlahnya kurang gitu toh, Mbak. Oke. Nah, maka itu Mbak Vina perlu pada panahnya si fasilitas proyektor yang tidak memadai itu diberi panah yang menuju ke situ, keterangannya Oh, jumlahnya hanya dua, ya gitu ya. Nah, itu ada penjelasan lebih lanjut gitu. Jumlahnya lebih dua untuk total kelas berapa mau? 12 gitu. Maksudnya 12. kita tahu maksudnya tidak memadai itu bagaimana, penjelasannya apa gitu ya. Kan kemarin waktu saya tayangkan itu ono panah-panah-panah terus ono panah yang lebih kecil lagi gitu ya. Oke. Seperti Termasuk ini nih, Bu. tadi. Oke. Heeh. Mana lagi coba Hmm. sing iso diberi keterangan itu mana lagi? Eh, Nah, itu contohnya itu si penyebabnya tidak konsentrasi karena ora sarapan gitu toh. Terus siswa mudah bosen, bentuknya sampai ketahuan nek mudah bosen itu apa? Eh, Indikator kebosanannya apa? Apa do cerita dhewe, mlaku-mlaku dhewe, dolanan dhewe, guyon. Ah, itu penjelasan lebih lanjut. Gitu ya. oh, oke, oke. Nah, podo karo sing ruang kelas kurang nyaman. Apa? Bentuknya tidak nyamannya itu kenapa? Atau seperti apa? Oh, rupanya kelasnya kotor gitu. Gitu Oh, ya.
Wes bagus. Tinggal nanti yang bisa diberi penjelasan begitu, itu diperjelas lagi. Geser ke bawah. Solusinya yang Anda sampaikan tadi apa? Nah, oke. Nah, ini saya membayangkan yang mau diintervensi itu di kelas CDW ya, Mbak ya? Di kelas 4B. Bukan sih, Bu. Bu. Saya guru mata pelajaran. Jadi Oh, yang guru paling, mapel. ya, guru mapel. Yang paling terlihat sangat perlu di itu nggih, kelas 4B, Bu. Oh, gitu. Anda Gitu, masuk Bu. di kelas 4B itu enggak? Masuk. Masuk ya. Oke, maksud saya jangan sampai Anda menunjuk kelas tertentu tapi Anda nggak masuk ke kelas itu. Karena nanti ini tahapan yang 1, 2, 3, 4, 5 gagasan itu nanti yang melaksanakan kudu Mbak Vina Dewi. Gitu, ndak boleh melimpahkan orang lain. Maka pastikan nomor 1 sampai 5 itu opo sing iso ditandangi. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi nomor 1 misalnya menerapkan metode pembelajaran yang variatif. Untuk bisa menerapkan metode yang variatif, saran saya ojo langsung menerapkan. Tapi mulai dari membuat perencanaan dulu. Gitu ya. Jadi kegiatan pertamanya membuat perencanaan pembelajaran yang apa ini? Misalnya menarik dan variatif. Nah, misalnya begitu, engko langkahnya opo, dua opo. Setelah itu mana duluan Ki kira-kira? Menerapkan metode dulu atau meh mendesain ruangan dulu? Kira-kira yang mana? Supaya tahapannya urut gitu, Mbak. Oh, begitu. Mendesain dulu Mm-mm. mungkin yang lebih Nah, mudah ya, Bu, ya, mungkin mendesain ya. dulu Oh, ya, mendesain dulu. Terus nanti apa yang ketiga baru menerapkannya, gitu toh, atau melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, yang variatif dari desain atau dari perencanaan yang wis disusun tadi dan ruang kelasnya itu sudah didesain gitu, ya. Dan iya. kelasnya yuk nanti berarti di langkahnya, karena ini kan kelasnya bukan kelasnya Mbak Vina Dewe. Nah, maka Mbak Vina Iya. perlu koordinasi, kolaborasi Iya. dengan guru kelasnya. Kan ra iso mbok-mbok kelasnya, kok diamuk wali kelasnya. Itu toh? Nah, wes. Terus setelah itu, apa namanya? Saya nggak tahu ini, mendorong guru itu maksudnya siapa? Apa itu? Oh, oh iya, Bu. Lah ini kemarin yang saya bingung itu apakah yang Mm-mm. melaksanakan tuh saya sendiri ataukah juga bersama guru-guru yang lain. Jadi saya kemarin Enggak, gitu makanya, ya. oh, oke. Heeh. Nah, tapi boleh nanti begini, ketika Anda melihat itu sudah berhasil, ada perubahan gitu, maka Anda mengajak rekan-rekan guru nenggone min 9 itu untuk diskusi apa ya, ada pertemuan gitu. Nah, ketika ada pertemuan, maka Anda harus konsultasi dan minta dukungan dari pimpinan. Maka nanti kalau itu mau direncanakan, langkahnya itu pertama konsultasi dengan kepala madrasah supaya nanti Anda diberi kesempatan. Wong CPNS kok ngono ki entuk ora gitu ya karena ada urusannya dengan kewenangan. Maka sebelum itu boleh jadi di awal malahan, Mbak. Jadi yang pertama adalah konsultasi kegiatan pertamanya ini konsultasi Oke. dengan pimpinan dan mentor. Gitu ya. Jadi Anda nanti konsultasi menyampaikan, Pak, Bu, kami terkait dengan agenda habituasi, saya punya rencana kegiatan 1, 2, 3. Mohon arahan, bisa nggak ini jalan? Karena ini kan agak rencana toh, Mbak. Ketika nanti Iya. dikonsultasikan ternyata ada yang perlu penyesuaian, perlu diubah, tinggal besok laporannya wae gitu ya. Oh, gitu. Atau ini kan baru agenda 1. Nanti kan Anda sebelum membuat rancangan aktualisasi, Anda pasti sudah punya mentor gitu ya. Ah, nanti konsultasi, nek oke ya masukkan itu. Gitu nggih. Tapi paham ya maksud saya ya. Ya Jadi Allah, sing bisa. dilakoni iki diurut kayak gitu. Ya. Wes, engko yang penting 5. Ya. Nah, sekarang geser ke bawah. Geser ke bawah. Yang tadi ditanyakan. Oke. Pertanyaan saya gini, Mbak. Yang ada di kolom indikator bela negara itu Anda ambil dari indikatornya 5 nilai itu enggak? Atau Anda ngarang sendiri itu kalimatnya? Ambil dari 5, Nah, Bu. wes, Yang dari sisi indikator, itu G. betul ya. Jadi kolom Oke. indikator nilai itu ya yang kemarin saya tanyakan itu. Ning kono ora Hmm. indikatornya gitu. Nah, yang kolom kanannya itu eh, apa yang Anda lakukan? Tadi kan ada langkah-langkah toh, ada kegiatannya toh, Iya. ada tahapan tadi toh. Iya. Nah, Iya. tahapan-tahapan itu nek dirangkum
ya itu masuk ke situ gitu. Nah, apa yang Oh, Anda lakukan di kolom sebelumnya tadi ya, di tabel sebelumnya, oke. itu sebenarnya dalam rangka Anda mengimplementasikan nilai yang mana di indikator yang mana. Oh, oke. Gitu ya. Berarti ini, oke. Berarti Niki ini rangkuman dari yang langkah-langkah ini Heeh. gitu ya, yang Ya, kemarin. ya. Jadi intinya Anda itu sedang melakukan apa gitu. Gitu ya. Baik. Oke, Oke, baik. baik. Terima kasih Wes, Bu heeh. atas Ye, bimbingannya. ye. Oke. Oke, ya. Oh, Bu, tanya Oh, dulu Bu, apa? sebentar. Ini boleh direvisi Revisi tapi atau itu tadi revisi tapi tidak usah diupload ulang. oh, Revisinya oke. harus tapi karena khawatir saya nek ora didandani saiki sok mben lali gitu. Nah, Oke, tinggal nanti gini, mau tetap pakai ini besok atau mau ganti. Nek tetap pakai ini ya berarti ini direvisi tapi nanti memasukkannya saat nanti Anda membuat rancangan aktualisasi atau nanti nek agenda 2 ada tugas, agenda 3 ada tugas, tugasnya mesti kan hubungannya karo iki, Mbak. Nah, nanti oh, perbaikannya untuk tugas berikutnya saja. Gitu ya. baik. Oke, Oke. terima kasih Bu Ya, atas ya, ya. bimbingannya. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk di close. Lanjut yang lainnya. Saya Bu, boleh? Yuk, boleh, Mbak Ya. Syifa. Yang lain bisa menangkap ya catatan-catatan saya. Jadi cara merumuskan isu itu sudah lumayan. Revisinya sih. Ayo Mbak, langsung. Udah besar belum Bu? Sudah, malah orang anu. Sing mau kurangi sidik. Bentar. Yuk. Segini Bu, segini. Cukup. Ya nggak apa-apa, segitu nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu untuk waktunya. Izin saya memaparkan tugas individu saya. Dari hasil kemarin saya mendapatkan 5 isu. Yang pertama yaitu kurangnya konten informasi di media sosial mengenai layanan yang ada di kantor Kemenak Kendal. Yang kedua, tidak berjalannya pelayanan atau pengaduan via online. Yang ketiga, tidak adanya konten atau publikasi mengenai informasi bagi umat Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Yang keempat, kontribusi berita dari Satker yang belum optimal. Dan yang kelima, kurangnya peralatan penunjang kehumasan. Kemudian setelah kami identifikasi menggunakan APKL, ditemukan eh, rank peringkat yang pertama yaitu di poin yang pertama yaitu kurangnya konten informasi di media sosial. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya konten publikasi mengenai informasi bagi umat Kristen, Katolik, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah tidak berjalannya pelayanan dan pengaduan via online. Yang keempat, kontribusi berita dari Satker yang belum optimal. Dan yang ranking kelima, kurangnya peralatan penunjang kehumasan. Dari ranking 1 dan 2 dan 3 diidentifikasi lagi menggunakan USG dan ditemukan ranking yang pertama adalah kurangnya konten informasi di media sosial mengenai layanan yang ada di kantor Kemenak Kendal. Ranking yang kedua yaitu tidak adanya konten atau publikasi mengenai informasi bagi umat non-Islam. Dan yang ketiga adalah tidak berjalannya pelayanan via online. Kemudian diambil yang ranking pertama ya Bu, yaitu kurangnya konten informasi di media sosial. Berikut eh, apa namanya diagram Gede no Mbak, fishbone-nya. lembut banget ya. Gede no sidik. Lagi, dikit lagi. Ya. Kelihatan Bu? Mm-mm. Nih. Dari men, faktor-faktornya itu kurangnya staf yang menguasai digital konten atau media sosial, tidak adanya pelatihan konten kreator bagi content creation bagi pegawai, dan kurangnya inisiatif dari petugas layanan. Kemudian dari materialnya, minimnya materi promosi visual, tidak adanya bank konten yang siap pakai, dan informasi layanan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Dari environment-nya, yaitu media sosial belum dianggap sebagai bagian penting dari pelayanan publik, tidak adanya lingkungan kolaboratif antar bagian untuk menyediakan bahan konten, dan kurangnya ruang kreatif atau tempat untuk menunjang pembuatan konten. Dari metodenya itu tidak adanya SOP khusus untuk publikasi layanan di media sosial, tidak adanya jadwal rutin update konten, dan tidak ada sistem pelaporan atau review performa dari konten-kontennya. Kemudian ide Sudah Mbak, gagasan Meliune sudah belum tadi? sudah Bu. Oh Ini sudah. environment ya.
Terus gagasan ide yang bisa saya berikan, yang pertama adalah dengan menyusun SOP pengelolaan medsos, yaitu dengan mengidentifikasi tim dan penanggung jawab, mengatur jenis dan format konten, mengatur frekuensi dan jadwal unggahan. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi lintas seksi untuk materi publikasi, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan konten, membuat template permintaan materi, dan mengadakan kunjungan berkala ke setiap seksi untuk mendapatkan materi. Yang ketiga adalah dengan membuat kalender konten, yaitu dengan memilih tema dan kategori konten, menentukan frekuensi jadwal konten, susun format kalender, dan publikasi sesuai jadwal. Yang keempat yaitu membuat bank konten digital, yaitu dengan mengumpulkan materi konten, membuat daftar inventaris konten, dan integrasikan dengan kalender konten yang sudah dibuat. Yang kelima adalah dengan memonitoring dan evaluasi konten. Langkahnya yaitu dengan mengevaluasi kualitas konten, mengidentifikasi masalah dan temuan dari hasil evaluasi, dan kemudian membuat rekomendasi perbaikan dan ditindaklanjuti. Ide gagasan dari core issue yang sesuai dengan bela negara ini, Bu. Hmm. Dijelasin nggak, Bu? Nggak wis, engko wae munggah sih. Ini aja. Oh, nggih. Ya, yang penting tadi ya itu diambil dari indikator yang Iya, iya, eh, Bu. ya, Nggih, oke. Secara umum gagasannya tertangkap gitu ya, tapi sekali nggih. lagi catatannya ke cara merumuskan isu nih, Mbak. Oh, ya. Jadi masih ada kecenderungan, nek ini kalau yang pertama tadi, siapa Mbak Vina ya, Mbak Vina tadi lebih pada apa formulasinya gitu. Nek Mm-mm. fokusnya ke masalah sudah oke lah. Nah, yang Mbak Siva ini cenderung Anda itu mengangkat masalah, tapi itu sebenarnya sebab gitu, bukan dampak. Coba kita Oh, lihat iya, nih. Bu. Nah, toh? Coba kita lihat Iya, nih. Kurangnya konten informasi dan seterusnya. Nah, ketika kurang konten itu dampak atau sebab, Mbak? sebab ya, Bu. Eh, Sebab. Lah dampaknya apa? Nggak apa-apa nanti Anda mengambil itu sebagai iya, isu utama nggak apa-apa. Tapi eh, ibaratnya mengambil foto ki angle urung pas ngono lho. Apa? iya. Dampaknya konten informasi itu kurang apa? Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi ya, Bu. Berarti rumusan kalimatnya kudune piye? Berarti tidak, eh Pakai apa kata ya, Bu? kurangnya, rendahnya, minimnya, belum optimalnya, ngono milih ndi? Kurangnya, Kurangnya apa? kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat Nah, begitu. mengenai Oh, layanan yang oh, ada di oh, kantor. oh, begitu ya. Oh iya, Jadi Bu. Nggih, nggih. itu kan dampak yang dirasakan oleh customer Anda kan gitu. Iya, Jadi Bu. Iya, kurangnya konten informasi yang didapat oleh masyarakat terkait layanan di kantor Kemenak Kendal kan gitu. Itu masalah itu. iya, Lebih Bu. kok masyarakat sulit atau minim informasi dari kantor Kemenaki ada apa? Mengapa? Baru Iya, gitu ya. janji, Bu. Nah, nah, sing nomor loro, piye kuwi? Musik Yang tuh ini. Oh, tadi loh masalahnya. masih ini. Oh Oh, iya, Bu. oh. Nomor dua, itu dampak apa akibat? Sebab. Oh, Sebab Bu. itu toh, dampak Oh apa iya. akibat padha wae. Itu dadine kudune piye? Kalau itu sebab dampaknya apa? Ketika Dampak pelayanan itu tidak jalan, aduan online, apa yang terjadi? masyarakat tidak dapat melaksanakan pengaduan via online. Ketika tidak bisa mendapatkan aduan online, apa yang terjadi? Ti- Tidak terselesaikannya Nah, masalah. itu Oh masih iya, Bu. tingginya permasalahan masyarakat yang belum. Tertangani. Nah, itu dampak, itu masalah itu. Oh iya, Bu. Ya toh? Ya, Bisa ya? Engkau yang nomor ya, Bu. 345 dibaca ulang ya. Ya, Itu Bu. sesungguhnya sebab layanan kita yang belum optimalkah atau itu dampak yang dialami atau dampak yang kita jumpai gitu ya? Oh iya, Bisa Bu. ya? Ya. Ya, sakit, Bu. Wes. Terus sekarang otomatis USG-nya kok diubah. Ya, Ya, oke. Sekarang ke fishbone-nya. Fishbone, wes. Andai kata nanti itu ya setelah diubah nggih di kepala ya, masalahnya itu di ya. otomatis kalimatnya kan nggak gitu tadi ya. Sudah Ya, berubah Bu. ya. Ya. Jadi intinya masyarakat eh, minim
informasi dari Kemenak gitu ya. Kontennya nggak Ya, variatif gitu ya. Kontennya iya mung Bu. siji loro tok gitu. Terus sekarang kita Mbak gedekno Mbak. Wis kepalanya nggak kelihatan nggak apa-apa wis. Terus, Ini Bu. heeh, heeh. Sekarang kita lihat. Anda memposisikannya kurang tepat, Mbak. Jadi Oh, misalnya tidak ada SOP, tidak ada jadwal, itu masuknya bukan metode, itu masuknya material gitu. Gitu ya. iya Jadi Bu. eh, Jadi hal-hal yang terkait dengan bahan-bahan, kelengkapan, alat-alat yang dibutuhkan, itu masuknya di material semua. Material itu Oh, oke. isinya alat Ya. karo bahan. Maka tadi ketika sopo mau Mbak Vina menyebut LCD-nya belum ada, ngono ya, kurang ini, kurang itu, itu masuknya material. Metode itu tentang caranya. Ketika belum ada SOP, lalu cara penyampaian informasi piye selama ini? Misal, penyampaian informasi alurnya tidak jelas. Lah itu masuknya metode itu. Oh, iya Bu. Kok rak Ya, jelas ngopo? Ya karena memang belum ada SOP gitu. Gitu ya. iya Bu. Terus, tidak ada sistem pelaporan. Itu kira-kira metode atau material? Material Bu. Material. Metodenya gimana ketika nggak ada sistem? Melalui ini langsung datang ke kantor Bu. Nah, gitu ya. Jadi atau Iya. misalnya review performa konten ya belum ada atau masyarakat belum terlibat dalam review Oh iya. konten. Gitu ya. Oke Iya. ya. Heeh. Iya Bu. Nah, mainnya apa kuwi? Kurangnya staf yang menguasai ya, tidak ada pelatihan. Nah, itu ojo masuk ning kono. Tidak Ini ada maksudnya pelatihan itu eh, metode Bu. apa? Mungkin orangnya ya. Jadi mengapa si staf itu tidak menguasai digital konten? Nah, itu sebabnya adalah itu jadi sing nomor loro dari men itu kok jadi panah sing arahnya menuju ke kurangnya kemampuan si staf tadi gitu Mbak. Oh, Staf gitu. ini kurang, kenapa kok kurang? Ya karena dia nggak pernah dapat pelatihan gitu. Paham ya? Gitu. Heeh, terus kurangnya inisiatif dari petugas layanan. Nah, itu menjadi bagian dari men gitu. Jadi sudah tidak menguasai pemanfaatan teknologi digital, kurang inisiatif gitu ya. Gitu. Nah, Neng, iku rak mung dingonokno tok, kudu ana panahe, Mbak. Itu belum Iya ada Bu. panah tuh ya. Iya. Dan panahnya itu engkau digawe kayak Mbak Vina mau. Iya. Ketika dia itu memperjelas pada penyebab awalnya, ya panahnya diarahkan ke situ. Nah, ini kan ora jelas panahnya neng di. Iya Bu. Ya. Kurangnya ruang kreatif untuk pembuatan konten itu masuk di milieu apa masuk material? Yang mana Bu? Yang itu toh di milieu. Ruang kreatif. Oh, Material gitu Bu. ayo, gitu ya. Nanti cek lagi Iya ya. Bu. Heeh. Iya Bu. Terus geser ke bawah, yang ke Oke. kegiatan perbesar. Nah, sorry. Ya, Ini Bu. perbesar lagi. Perbesar lagi. Nah, ya, apa itu kegiatannya? Menyusun SOP, Mbak. Pertanyaan saya, selama ini ketika ada penyusunan SOP, tugasnya siapa, Mbak? Oh, belum ada Bu. Belum ada ya. Belum Anda ada. sebagai CPNS, kira-kira oleh pimpinan boleh nggak menyusun SOP itu? Diberi kewenangan itu Oh, nggak? belum Bu. Nanti konsultasi dulu Iya, ya. nanti mau Pertama konsultasi. kegiatannya konsultasi dengan atasan dan mentor itu kudu supaya nanti Iya. apa yang Anda rencanakan kira-kira memungkinkan dilakukan apa tidak gitu. Iya. Ya, berkolaborasi dengan lintas seksi untuk apa kuy? Untuk apa itu? Untuk mencari materi Bu. Nah, itu Materi untuk yang materi itu tentang layanan. ada yang hilang itu teksnya. Untuk materi, berkolaborasi untuk Iya. materi kira cetha kuwi. Untuk menghapus materi, untuk nambah materi, untuk kan ra jelas toh? Untuk mencari materi konten. Nah, kan Oke. gitu ya. Oke. Atau gini, melakukan dibuat gitu ya, kalimatnya kalimat aktif ya, melakukan Oke. kolaborasi lintas seksi untuk apa gitu ya. Terus Oke. membuat kalender konten, kok sing gawe Mbak Siva atau orang lain? Saya Bu. Ya wes, membuat bank konten sing gawe Mbak Siva apa orang lain? Saya Bu. Mm-mm. Ya, gitu ya. Oke. Ya, wes gitu aja. Oke. Terima kasih Bu Oke, masukannya. nggih, heeh.
Mbak itu nanti untuk yang langkah juga digawe aktif ya. Ojo Nggih, identifikasi tim, tapi melakukan identifikasi apa. Sebenarnya bukan nggih. identifikasi tim. Nah itu bukan wilayah Anda, Nek ngono. Oh ya. Tapi ini eh, apa misalnya ya mencari referensi SOP tentang pengelolaan medsos. Jadi Anda browsing gitu wis ono porung Oh, SOP medsos itu. Selama ini SOP-nya kan katanya tadi belum ada toh belum punya iya, toh. Nah, berarti Anda belum. mencari referensi gitu. Ya, Bu. Gitu ya. Nggih, Terus nggih. misalnya melakukan dialog dengan apa namanya unit lain atau dengan siapa gitu ya atau dengan para pihak terkait terkait alur pengelolaan medsos. Nah, baru terakhir menyusun SOP medsos. Jadi Anda menyusun itu sudah punya banyak data. Oh nggih, Contoh nggih, Bu. alur yang umum, terus bagaimana alur yang dilaksanakan di tempat tugas Anda, bar kuwi agek digawe SOP nih gitu ya. Jadi Anda kan sebagai CPNS ini kan mungkin selama ini belum membayangkan opo kuwi SOP, carane piye ya gitu. Maka Anda mencari prototipe SOP yang sudah ada, terlalu ben kok cocok dengan apa yang dilaksanakan untuk kantor Kemenak di mau Kendal ya. Nah, Anda Nggih. tanya dulu, selama ini prosesnya gimana gitu, pengelolaan medsos. Oh, begini biasanya. Nah, ketika ada alur yang nggak cocok, Anda nanti melakukan penyesuaian setelah konsultasi dengan mentor atau dengan pimpinan gitu. Agak engko mbok gawe. Gitu ya. Nggih. Nggih, Yuk. Bu. Oke. Nggih, terima kasih, Bu. Yuk, ye, sama-sama. Yuk, yang lain lanjut. Saya mau, Bu. Mm-mm, boleh, Mbak Umama, silakan. Nggih. Tapi saya masih agak mirip sama punya Bu Asyifa. Oh gitu. Kenapa mirip? Nggih. Kok itu mirip ngopo? Yang bagian isu sama fishbone-nya mungkin keliru di metode sama Ya wes, material, Bu. nek ngono gini. Nanti saat membaca itu, Bu ini sepertinya yang betul begini gitu. Jadi Anda langsung auto anu ya, mereview sendiri. Jadi Nggih. adik-adik yang lain nanti gitu. Nek merasa oh ini nggonku ki kudune ora ngene, langsung Anda paparan dan Bu ini mau saya revisi begini gitu. Nggih. Yuk, Apakah sudah terlihat, Ibu? sudah. Oke. Nah, di sini saya akan izin memaparkan tentang core issue menggunakan analisis APKL. Isu yang pertama adalah tidak optimalnya pembelajaran berbasis eksperimen di Man Purbalingga. Hmm, Terus kemudian kurangnya pemahaman siswa tentang etika di laboratorium Man Purbalingga. hmm, Yang ketiga, belum tersedianya tempat pembuangan limbah yang sesuai dengan standar di laboratorium Man Purbalingga. hmm, Yang keempat, nah mungkin ini kalimatnya diganti nggih, Bu, nggih. hmm. Em, belum optimalnya fungsi laboratorium Man Purbalingga, Oke. kemudian kurang maksimalnya penataan dan pemanfaatan laboratorium di Man Purbalingga. Nah, Kemudian untuk kriteria APKL-nya, coba yang dulu, rank, dulu. nggih, Yang untuk nomor 4, oke, gitu ya. nggih, Sekarang gini, nomor, coba dicek. Nomor 3, 4, 5, itu kira-kira sebab apa akibat, Mbak? nomor 3. 3, 4, 5. Sebab apa akibat? Kalau nomor 3 sepertinya sebab gitu, nggih. Sebab, oke. Heeh. Terus, Nomor 4, belum optimalnya fungsi laboratorium Man Purbalingga ini akibat. akibat. Lah, nek kui akibat sebabnya apa? Sebabnya belum ada penataan, terus tidak ada. Nah, toh berarti kan Heeh. nomor 5 itu Oh ya, toh terus bisa jadi nomor 3 itu juga jadi sebab oh, nggih. ya. Jadi terus atau kalau kita berpikir akibat, ketika laborat tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, apa yang terjadi, Mbak? Penataan laboratoriumnya jadi berantakan, Hah? terus praktikum jadi Praktikum terhambat. jadi terhambat. Lah, iku Oke. kita masalahnya itu. Jadi kurang Oh masalahnya nggih. jadi nomor 1 gitu loh, Mbak. Oh Jadi nggih. tidak atau belum optimalnya eh, pembelajaran yang berbasis praktek atau eksperimen, utamanya di laboratorium kan gitu. Ini eksperimennya Heeh. sih mbok bahas kudune di laboratorium gitu ya. Hmm. Jadi nomor 1 itu revisinya kurang atau belum ya, belum optimalnya Nggih. pembelajaran berbasis eksperimen
di Laboratorium Laboratorium. Man Oke. Purbalingga. Langko nomor 3, nomor 5 itu bisa jadi menjadi sebabnya nomor 1 gitu ya. Oke, oke. Gitu ya, wes engko ditoto. Berarti nek iku Oke, Bu. di merge, digabung-gabung gitu, Anda masalahnya kurang, goleknya liyane. Oke, oke, Bu. Itu ya. Oke. Oke, baik. Terus ke bawah. Sekarang mana yang mau dijadikan isu utama? Isu utamanya kalau ini kurang optimalnya penataan dan pemanfaatan laboratorium di Purbalingga. Mm-mm. Ya, jadi itu nanti jadi sebab saja ya. Oke, ha. Coba kita lihat, Jal. Fishbone kayak ngopo. Oke. Misalnya pakai itu, fishbone, Gini, piye? Bu, untuk mennya tidak Mm-mm. adanya sebelumnya itu tidak ada pengelola laboratorium. Jadi saya yang pertama di sini. Mm-mm. Terus kemudian pengguna apabila ada praktikum, pengguna laboratorium itu tidak mengembalikan peralatan yang dipinjam pada tempatnya. Terus kemudian guru juga jarang menggunakan laboratorium untuk pembelajaran ya karena berantakan. Terus kemudian metodenya ini ada tidak ada sistem administrasi laboratorium, tidak ada kegiatan, tidak adanya dokumentasi kegiatan laboratorium, tidak adanya jadwal praktikum yang terstruktur, tidak adanya SOP, penataan, peminjaman, dan pengembalian alat. Kemudian untuk materialnya, peralatan laboratorium banyak yang rusak dan tidak layak pakai. Kemudian peralatan laboratorium tidak tertata dengan baik dan tidak tersedianya pendukung pembelajaran di laboratorium seperti poster keselamatan maupun poster simbol bahan kimia. Kemudian untuk milionya atau environment-nya adalah laboratorium digunakan untuk kegiatan non praktikum biasanya digunakan untuk kelas. Terus kemudian budaya pemanfaatan laboratorium belum terbentuk dan tidak ada alokasi rutin untuk perawatan ataupun pengadaan alat laboratorium. Oke, wes, Mbak. Saiki coba umpama iki ku arep ditoto. Itu kira-kira Oke, apa namanya? Nek model begini, itu sudah tempatnya bener apa belum? Yang masuk ke belum, Bu. metode yang coba sing kudune masuk ning gone men sudah betul belum? Oke, Sudah yang ya? iya, Bu. Nah, jadi caranya mocong ini, Mbak. Ketika penataan itu tidak maksimal, andai kata ini ya, tapi nanti kan Oke, ternyata ini harus diubah ya tadi ya. iya, Bu. Nah, berpikirnya gini, ketika penataan di lab itu tidak maksimal dari orang-orangnya yang menjadi aktor penyebab, apakah ini kondisi yang membuat penataan jadi tidak maksimal? Misal nih, guru jarang pakai laborat. Apakah ketika guru tidak pakai laborat itu berdampak terhadap penataannya yang tidak maksimal? Oke, Berdampak nggak? Wong ora tahu nganggo kok. oke. Tidak, tidak, Bu. Enggak, jadi gitu Oke. cara berpikirnya ya. Nah, Ah, ketika tidak ada pengelola laborat, berdampak nggak terhadap penataan barang-barang di laborat? tidak, Bu. Eh? Nek ora Tidak, duwe oke. laboran, berdampak nggak? Jadi misalnya Oke, kalau oke, yang nomor berdampak. berdampak, kalau itu Mm-mm. masuk. Jadi Oh iya, mainnya apa? Memang belum ada yang menjadi apa? eh, apa mau Pranata laborat ya, laboratorium. atau apa ya laboran ya mungkin ya laborannya Oke. belum ada gitu ya jelas gitu sering dipakai tapi nggak punya laboran gitu sehingga Mm-mm. si guru itu dia nggak punya mitra ketika dia praktek. Nah, akhirnya dia kewalahan dampaknya. Nah, jadi kita berpikirnya kudunya berpikir dampak. Nah, Oke, podo gitu ya. Pengguna laboratorium tidak mengembalikan alat berdampak nggak? berdampak. Berdampak. Tapi kira-kira ya, si si pengguna ini ya bolehlah kalau dipotret dari sisi penggunanya gitu ya. Mm-mm. Sekarang material. Material itu sudah tepat belum? Bahwa apa yang Anda tuliskan di material itu, itulah yang menyebabkan penataan menjadi tidak maksimal. Oh, belum, Bu. Peralatan banyak yang rusak, itu berdampak terhadap ini enggak? Ah, Mm-mm. Berdampak terhadap penataan enggak? tidak, gitu, Bu. Ah, tidak lah ya berarti ora kuwi gitu. Oh, oke, Nah, saiki sing gene metode. Tidak ada sistem administrasi, tidak ada SOP, tidak ada jadwal. Itu masuk metode apa material? material, Bu. Material. Heeh. Gitu ya, paham ya? Oke, heeh. Engko Iya, Bu. berarti iso dandani. Insya Itu Allah. ya. Oke, geser ke bawah. Coba lihat. Ini, Bu. Mm-mm. Nah, Untuk itu gagasan kegiatannya. mm-mm. Saya bacakan apa?
Gimana, Apa Bu? saja? Ya, coba baca satu, dua, Yang tiga. pertama adalah persiapan penyusunan program, yaitu dengan Terus? mengidentifikasi kondisi terkini ruang laboratorium, kemudian mewawancarai guru mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika yang menggunakan laboratorium, terus kemudian mendata alat yang tersedia serta yang rusak. Kemudian yang kedua adalah penataan ulang ruang laboratorium, yaitu dengan menyusun ulang layout laboratorium sesuai zona, membersihkan alat yang kotor, menata alat berdasarkan jenis dan kegunaan. Kemudian inventarisasi alat dan bahan, melakukan pelabelan, dan menyusun SOP laboratorium. Langkahnya mencatat seluruh alat dan bahan yang masih layak, kemudian memberikan label sesuai nama dan lokasi penyimpanannya, kemudian menyusun SOP praktikum seperti daftar pengguna laboratorium, penggunaan alat, peminjaman, pengembalian, dan keselamatan kerja, kemudian mendistribusikan dan menjelaskan SOP kepada guru dan siswa, kemudian menambahkan SOP dan infografis di dalam laboratorium. Kemudian penyusunan jadwal praktikum itu dengan mengkoordinasikan dengan guru mata pelajaran tentang jadwal materi dan waktu Oke, praktikum. Mbak. Wes. Ya, Oke, Mbak gini, ini sebenarnya gagasannya wes ape. Cuma nanti oke. tinggal urutannya ya, mana yang Oh, oke, Bu. mana yang lebih ini. Nah, saran saya, masalahnya ojo tentang penataan yang anu mau, Mbak. Jadi penataan Oke, itu nanti jadikan sebagai sebab masalah oke. utama Anda itu sebaiknya yang tadi, Mbak, kurang atau belum optimalnya yang nomor siji mau loh, Mbak. Oke. Nah, itu Pembelajaran jadikan berbasis eksperimen di laboratorium. nah, Oke. itu yang belum optimal gitu. Oke. Nah, engkau Hmm. langkah ini bisa masuk, Mbak. Oke, Kegiatan Bu. Anda ini nanti bisa masuk semua, tinggal Mbak urut ke. Pastikan Oke. pertama Anda konsultasi dengan mentor dan pimpinan gitu ya. Terus Oke. engkau mana setelah konsultasi itu di antara enam ini yang kita dahulukan yang mana? Apakah Anda mau nyusun program dulu? Program di situ maksudnya program apa? Atau nyusun program karo jadwal iki dadek siji. Kan bisa itu, Mbak, ya. Oke. Karena penyusunan program itu tidak hanya kita mau ini, tapi sekaligus harus siapa PIC-nya, kapan waktu pelaksanaannya gitu ya. Justru pertimbangannya iki ono gawe SOP, inventarisasi ini, terus penataan lab-nya itu yang nanti Anda tentukan kira-kira kapan. Kalau memang harus penyusunan program, maka dadek siji karo jadwal penyusunan program dan jadwalnya. Oh, penataan ruangan dulu atau nggawe apa yang nomor tiga itu dulu, gitu ya. Nanti Oke, pertimbangkan. Bu. Cuma focusing berarti nek dhuwur ditoto, engko tekan USG-nya sampai fishbone-nya ya ditoto. Oke. Siap, Bu. Oke, Insya ya, Allah. oke. Gitu Terima nggih. kasih, Bu. Yuk, Oke. yuk, nggih, sama-sama. Untuk yang bawah, anu ya, sudah bisa menyesuaikan ya. Yang tadi loh, yang bagian B. Ini tadi kan belum. Nah, itu Ya, ini, Bu. heeh. Nanti disesuaikan, nggih. Oke, Bu. Yang penting bahwa indikator yang Anda tulis itu bukan redaksi versi Anda sendiri, tapi memang kita tinggal ambil saja. Nah, apa yang nanti akan dilakukan oleh Mbak Umama itu sesungguhnya dalam rangka melaksanakan atau mengimplementasikan nilai yang mana, indikatornya yang mana, gitu ya. Oke, Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu, Oke, atas sama-sama. Yuk, masukan. lanjut. Oke, lanjut yang lain. Gitu ya, adik-adik ya. Saya berharap Anda bisa sekaligus bisa mengoreksi pekerjaannya sendiri. Mbak Rika, oke, silakan. Mbak Rika, apa sapa ki mau? Nggih, saya Bu, Mohon izin untuk memaparkan tugas individu. Oke, Kemarin silakan. Nggih. ada 5 isu. Yang pertama, kurangnya minat baca siswa di Man 1 Pati. Kemudian yang kedua, kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran SKI di Man 1 Pati. Kemudian yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas di Man 1 Pati. Dan yang keempat, minimnya sarana dan prasarana pembelajaran di Man 1 Pati. Kemudian yang kelima, tingginya frekuensi penggunaan HP atau gadget oleh siswa di Man 1 Pati. Ayo, coba saiki, Untuk Mbak. Sebelum ya ini, wes APKL wes ketok ongkone, nggak usah dibahas itu. Saya terserah aja. Cuma gini, 1 sampai 5 dari hasil paparannya Mbak Vina, Mbak Siva, karo Mbak Umama tadi dan catatan saya, kira-kira yang Mbak Rika punya ini 1 sampai 5 sudah semuanya akibat atau dampak atau masih ada yang sebab? sebab Bu masih Ah, ada. yang mana? Yang sebab yang mana?
Nomor Mungkin nomor piro? 4. Nomor 4, oke ya. Berarti nanti ojo kuwi. Kan gitu toh? Ye. Ada lagi? Hmm, su- Masih apa ada lagi? 5 mungkin, Bu. 5. 5 itu kalau itu sebab, jadi dampaknya apa? Ketika mereka itu lebih lebih sering pakai gadget. Ning gone madrasah, ning sekolahan kok dolanan HP wae iki itu sebab atau akibat? Sebab Sebab, akibatnya apa? mungkin kurang kurang fokusnya atau kurang apa ya, Bu? Kurang ini apa? Kurang bisa penggunaan ini apa namanya? Coba bayangkan, ini kan bayangan kita itu anak-anak pakai gadget itu Iya. bisa di dalam kelas saat belajar atau di luar kelas gitu. Nah, ketika mereka itu begitu, maka apa yang terjadi? Apa yang akan timbul, Mbak? Kekhawatiran atau mungkin bukan kekhawatiran, itu sudah kita lihat saat ini. Bocah kok dolanan HP wae, apa yang terjadi? Dampaknya apa? Pembelajaran kurang optimal mungkin, Bu. Pembelajaran kurang optimal, kalau itu Hmm. terjadi di dalam, kalau di luar kelas, apa dampaknya? Mungkin akan membuat gaduh atau membuat suasana di sekolah kurang tenang, kurang tertib Nah, mungkin. kurang kondusif, kan gitu Iya, ya. Nah, itu nanti Anda melihatnya harus dari sana, gitu. Ya, iya, Bu. jangan-jangan itu nanti menjadi sebab dari nomor 2, Mbak. Jadi anak-anak itu nggak berminat belajar SKI. Selain karena Iya, pelajarannya materinya jelei, metodenya gurune ya mung kaya ngono, kurang ditambah anak-anak itu lebih tertarik pakai HP. apa ya? Nah, kan itu bisa jadi sebab itu. Iya, iya, Nah, gitu iya, ya. Bu. Nah, sekarang Anda mau fokus yang mana ini? Yang nomor 2, Bu. Nomor 2. Kurangnya minat belajar, nggih. Nah, gitu ya. Kurangnya minat belajar. Maka nanti mana-mana poin yang menjadi jadi nanti itu Mbak Isowai nomor 4, nomor 5. Nah, itu bisa jadi penyebab itu dari nomor 2, Nggih. ya. Coba kita lihat langsung ke fishbone-nya coba. Kita langsung lihat ke fishbone. Coba lihat apa yang jadi sebabnya itu. Baca. Nggih, untuk mainnya, siswa menganggap pelajaran SKI itu membosankan dan tidak penting. Mm-mm. Kemudian Nah, cenderung hanya dulu Mbak, dulu. nggih, Ketika mereka bosen karena menganggap tidak penting, apa fakta yang Anda lihat? Kebosanan itu Anda temukan karena seperti apa? Atau apa yang dilakukan oleh siswa? Kok ngerti nek muridnya bosen? ini Bu, karena mungkin SKI kan hanya pelajaran tentang cerita gitu ya Bu. Mungkin Lo enggak, itu jangan mungkin. Nah, ini Pak, jangan pakai asumsi. Ini harus pakai fakta. Anda oh sudah ngajar belum? sudah nggih. Sudah. Lah, selama ini menemukan siswa guru SKI, Mbak Nggih, Ria. guru SKI Nah, ya. saat Anda ngajar, itu pernah nggak melihat siswa itu, "Ih, saya ketok wis bosen nih." Pernah melihat begitu nggak? Pernah Nah, ya. apa yang mereka lakukan? Kok Anda ngarani ki muridku wis mulai bosen, wis mulai jelek gitu? Apa? Indikatornya apa? Nggih, ketika disuruh untuk membaca materi atau membuka buku itu alasannya membaca, membaca, membaca terus Bu, seperti itu. Nah, lah ya Mungkin itu. mereka Ah, bosan dengan metodenya itu Bu. ya, itu Anda berikan kayak ngono sing gone Mbak sapa mau ya? Mbak Vina apa sapa mau? Kei panah Mbak ning kono beri Oh, penjelasan nggih. apa aksi nyata mereka itu apa yang dilakukan gitu. Jadi Nggih, misalnya Bu. siswa menolak ketika diberi tugas yang monoton. Nah, misalnya begitu. Jadi penjelasan ketidakbosanannya itu begitu atau siswa tidak sungguh-sungguh ketika diberi tugas dengan pola sama gitu ya. Nggih. Cenderung hanya menekankan hafalan yang sama. Itu sopo karena men ke kudu cetha pelakune, Mbak. Oh, Itu kan guru hanya ini Bu. cenderung hanya itu sopo Nggih, kuwi. nggih, nggih. Guru Bu maksudnya. Nah, kan gitu ya. Nek yang Nggih. siswa menganggap guru kurang kreatif, aktornya itu jelas. Nggih, nggih. Nah, gitu. Terus sekarang material. Materi padat dengan narasi dan sulit untuk dimahami siswa, kemudian buku teks yang kurang menarik dan kurang visual, dan kurangnya media interaktif.
Nah, itu masuk. Kurangnya media interaktif, itu masuk, gitu ya. Buku teksnya kurang menarik, materi padat, itu masuk di material nggak itu? Kira-kira kalau ada materi sulit dipahami itu masuknya kemana itu, Mbak? Metodenya mungkin, Bu. Kok metode? Enggak, no. Metode itu caranya men karo caranya guru kok. A- Milio. Nah, masuk milieu, masuk itu. Jadi cara mikirnya gitu ya. Adik-adik Nggih, semuanya nggih. Apa masalah Anda? Terus ini, 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 atau main material, milieu, dan metode itu, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Gitu loh cara mikirnya itu. nggih, Gitu ya. nggih, Bu. Nggih, Misalnya ini ada metode nih. Maka cara mikirnya gini. Bagaimana cara yang dilakukan oleh men tadi sehingga menyebabkan ini gitu loh. Jadi ini antar antar ini ojo tidak semuanya harus Anda lepas gitu. Ketika material, kondisi alat bahannya bagaimana toh ya kurang belum ada sehingga menyebabkan si guru ini menjadi begini gitu. Menjadi penyebab aktivitasnya atau perilakunya begini. Gitu nggih? nggih. Nggih, Nah, nggih, Bu. minimnya penggunaan media digital. Iki masuk metode apa material? Material. Material gitu. Ketika minim, maka cara gurunya gimana selama ini? Cara Hanya ngajar menggunakan gurunya textbook. gimana? Nggih. Hanya kontekstual, Bu. Mungkin ceramah sama diskusi Nah, saja. gitu. Tidak ada pembelajaran bersama Pembelajaran, lagi. misalnya metodenya ditulis, pembelajaran didominasi dengan ceramah dan pemberian tugas. Nah, Oke. itu cara itu, Nggih. ya. Nggih, Bu. Wes, nanti ditoto ulang ya. Nggih. Hmm. Apa? Ini ke bawah apa? Gagasan Anda apa? Ya, untuk yang pertama menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau Hmm. problem listening ini yang Oke, pertama terus? mengidentifikasi materi SKI yang bisa dikembangkan oleh siswa ini dalam bentuk proyek. Hmm. Kemudian merancang proyek menarik seperti pembuatan video, poster, atau komik, Hmm. membagi siswa dalam kelompok, kemudian menentukan peran masing-masing, Hmm. guru membimbing selama proses pengerjaan, kemudian meminta siswa untuk mempresentasikan hasil proyek dan memberi umpan balik. Kemudian untuk penggunaan media digital dan interaktif seperti video, Oke. kuis, pembelajaran. Langkahnya yang pertama memilih materi SKI yang bisa disampaikan secara visual ataupun interaktif menggunakan media digital seperti Canva, YouTube, atau Quizizz selama pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi setelah media digunakan dalam pembelajaran dan mengevaluasi efektivitas penggunaan media terhadap minat dan pemahaman siswa. Oke, terus Untuk ke yang bawah, Pak. Ya, ya. Ketiga, membuat mading sejarah Islam oleh siswa ini membentuk tim redaksi, kemudian menentukan tema setiap minggu atau bulan, mengarahkan siswa untuk menulis, menggambar, dan Oke, mendesain oke. isi Wes, Mbak, mading. tertangkap, Nggih, Mbak. Mbak, gini, nanti diurut ke ya, diurut ke. Dan nggih, ini pastikan ada di wilayah kewenangan Anda gitu. Contohnya nomor nggih. 3, membuat mading sejarah oleh siswa gitu. Sing gawe mading ini nanti mading di mana itu? Di kelas Mading atau di di madrasah? mungkin ini di madrasah, Bu. Nah, nek Jadi di harus madrasah itu kolaborasi, nanti nggih. Anda bersinggungan dengan tim kesiswaan nggak? Oh, Sudah ada nggih. timnya belum? Nggih, sudah. Nah, nek sudah, ya itu berarti bukan kewenangan Anda, kan gitu. Nggih, Tapi nggih. akan berbeda ketika Anda mau apa ya, membimbing siswa untuk membuat konten yang akan dimasukkan ke mading. Madingnya sudah punya belum? Sampun, Oh sudah. sudah, ya iya. Berarti membimbing siswa dalam membuat konten yang nanti dipasang ke Mading, mading nggih. gitu ya. Nggih, 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 Bu. Terus ini ada nomor 4 ya. Itu saran saya ke atas. Podo karo sapa mau ya? Mbak Mbak sapa mau? Mbak Uma maupun Mbak Vina mau. Jadi Anda mulainya karena Anda guru itu merancang aktivitas pembelajaran dulu gitu ya. Nah, Hmm. di perancangan itu nanti tinggal ini nomor 5 karo munggahnya Mbak. Yang pakai kuisis Kak. Nah, itu nanti harus sudah satu paket dengan ini apa namanya?
dengan pelaksanaan perancangan itu kan itu. Jadi Oh, saat nggih. Anda menyusun rencana pembelajaran itu di dalamnya Anda harus sekaligus ini apa mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital gitu ya. Nggih, nggih, Bu. Mbak di MAN satu berarti anak-anak boleh bawa HP ya? Boleh, Bu. Boleh ya? Nggih, Bagus boleh. itu. Ada bagusnya. Gini, Mbak. Nek jenengan melihat anak-anak itu seneng pakai HP, maka sekalian itu manfaatkan. Nek cah lihat Nggih, biasanya nggih. medsosnya duwe KB, gitu kan? Ya, Nah, nggih. ini gini, Mbak. Eh, Beri edukasi kepada mereka agar medsos itu tidak hanya untuk selebrasi, tidak hanya untuk apa dia posting eksistensinya gitu ya, kegiatannya, Nggih. tapi untuk belajar. Maksudnya gini, ketika mereka itu apa SKI itu ora boseni banget banget gitu ya. Ketika mereka itu belajar tentang masa lalu, coba minta mereka untuk contoh saja ini ya, membuat semacam quote atau membuat Oh, apa ya nggih. postingan yang intinya mereka itu dari masa lalu yang dia pelajari mendapatkan nilai-nilai apa gitu Mbak. Nah, itu Nggih. kon gawe quote kah, suruh membuat ajakan kah, himbauan kah, terus kon posting ning gone medsos e. Oh, nggih, Bu. Nggih, Nah, siap. setelah posting di medsos nanti minta mereka itu untuk saling memberikan komentar, Mbak. Jadi Nggih. dolanane IG, dolanane apa ya Twitter atau TikTok apa-apa lah akun medsos yang mau dipakai itu ya. Nah, Nggih. itu nanti dalam rangka belajar gitu, Mbak. Nggih. Paham ya? Insya Nggih, Allah nggih, Bu. menarik, Bu. SKI ini tinggal menarik. Nggih, Ketika nggih, Anda Bu. memberi tugas mereka membuat project ya, gawe konten-konten, itu kok yang ngono, suruh posting ke medsosnya. Maka Nggih, pastikan nggih. Anda dengan anak-anak itu sudah saling ini apa saling menjadi followernya gitu. Nggih, Ada yang bisa nggih. memantau gitu ya. Nggih, nggih, Bu. Juga ditata Nggih, meneh, terima kasih. ditata Nggih, meneh. Bu. Jadi saya apa ya mendukung ketika ada madrasah yang memberi kesempatan siswanya bawa gadget. Cuma nanti memang perlu ada komitmen gitu ya. Nggih, nggih. Gadget itu Nggih. digowo ora apa-apa, tapi kapan boleh dipakai, kapan Oke. jangan Ya. digunakan. Dan Nggih. penggunaannya perlu ada intervensi ngene iki mau, Mbak. Sehingga Nggih. pikiran mereka medsos ki hanya untuk sehura-hura tok itu ya, tapi bisa untuk belajar. Nggih. Nggih, Oke, Bu. gitu ya. Nanti ditoto Nggih. ini ya, Nggih. Nggih. tahapan-tahapannya ditoto. Jadi sarannya mirip karo sapa mau saya aku lali aku, Mbak Umam atau Mbak Vina tadi. Jadi mulai dari konsultasi, dua menyusun perencanaan, gitu ya, menyiapkan media dan bahan-bahan pembelajaran, gitu toh. Itu nanti Nggih. ada itu penggawe media nih, menyiapkan apa terserah mau pakai kuisis, pakai mungkin Menti atau pakai apa, Hmm. silahkan saja gitu ya. Nggih. Nggih, Heeh. Bu. Nah, nanti pelaksanaan pembelajaran baru apa? Nanti ada apa? Mau monitoring atau evaluasi, termasuk Evaluasi. tadi mengarahkan anak-anak membuat konten-konten tadi ya. Itu Nggih. nanti bisa di pembimbingan atau membimbing siswa membuat konten. Entah konten yang Oh. mau diposting ke medsos atau untuk ke mading, silahkan saja. Gitu Nggih. ya, Bu ya. Nggih, Bu. Nggih. Nah, nek Nggih. ngono kok nyeneng kayak gitu. Oke, Nggih. lanjut ke yang lain. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Untuk yang apa bawah nilai-nilai nggak tak lihat ya, Oh, tapi yang nggih, penting nggih. cocoknya mau. Nggih. Nggih. Seperti yang saran saya. Nggih, Bu. Yuk, oke, yang lain silakan. Masih punya waktu kita. Yuk, yang cowok yuk. Iki mau cewek kabeh iki. 4 orang cewek semuanya. Silakan. Iki mau Mbak Vina kelompok 1. Terus Mbak Siva kelompok 1. Mbak sama mana ya? Yang kelompok 2 belum ada ya? Saya Bu Umamah. Oh iya Mbak Umama kelompok 2. Yuk, ben rodok roto. Saiki sing kelompok 2 dulu. Ini sapa iki? Mas Abdi kelompok piro, Mas? Abdi Yuk. satu, Bu. Oh, 1. Sing kelompok Ya, 2 sih.
Karena kelompok satunya sudah 3 orang, Gi. Kita tunggu yang kita undang yang kelompok 2 dulu. Nanti antrian berikutnya setelah kelompok 2 Mas Abdi. Ayo kelompok 2. Halo, kok hilang kabeh kelompok loro ndi liyane Mbak Umama? Izin punya saya mungkin, Yo, Bu. silakan, Ya. monggo. Mas Hmm. Dika. Penggunaan bahasa yang baik dan benar. Mas, Yang sorry, kedua tak, kurangnya. tak koreksi Ya, dulu. Bu. Nggih, Core isu siap. itu cuma satu. Nek limo gitu namanya Hmm. baru isu. Oh, nggih, isunya Nah, berarti, Bu. ya, Oh, maaf. yuk Nggih. baleni ben ora Oh. kebablasan. Iya, untuk isu 5 isu atau permasalahan Mm-mm. yang saya dapat di MAN 1 Kudus yaitu yang pertama rendahnya kesadaran murid terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar, kurangnya kesadaran murid untuk berangkat ke madrasah tepat waktu, yang ketiga kurangnya kepedulian murid terhadap kebersihan lingkungan, yang keempat masih tingginya bullying verbal pada murid di MAN 1 Kudus dan yang kelima adalah kurang optimalnya pelaksanaan SOP laboratorium di laboratorium sekolah. Mungkin untuk permasalahannya hampir sama dengan tadi Bu Mamah, Bu, untuk ini. Mm-mm. Dan itu belum pakai lokus ya, dikasih lokus Mas. Seperti nomor 4 Hmm. KB itu. Jadi ada tambahan di Oh, mana itu, gitu ya. oh, nggih, nggih. Heeh. Terus yang utama apa? Yang mau diangkat yang mana Mas? Halo, Mas Dika? Hilang, Mas Dika. Mas Ivan Dika mana ini? Halo, Mas Ivan hilang. Ya wes, lainnya sih, lainnya. Yang kelompok 2 yang lain. Mas Ivan Dika terpental mungkin ya. Nggih, iya Bu, mohon maaf sinyalnya agak Oh jelek ya, memang. oh oh. Sebentar. Tadi Mansati sudah daerah. sampai Oh oh, daerah ini Bu, Kudus. oh lah iya. Nggak, oh ngerti aku. Loh, kok berubah? Oke, Eh, Bu. nanti mau. Ya wes. Yang ini, nggih. Mas Ivan guru apa? Oh hilang menehi. Eh, Mas, Maaf Bu, guru memang apa? sinyalnya agak Anda jelek guru Bu. apa, Mas? Anda guru Saya guru apa? kimia Ibu. Oh, Guru kimia. kimia. Nggih. Juga sebagai ini, apa namanya? Taburan Bu. Taburan enggak? Kemarin diminta untuk membantu di lab juga Bu. Oh ya wes. Nggih. Jadi di sini yang saya soroti adalah kurang optimalnya pelaksanaan SOP di laboratorium MAN 1 Kudus. Oke, Mas. Pertanyaan saya, Nggih. itu sebab Nggih. apa akibat? Saya cuma don saya. Nggih, yang ini nggih. Mm-mm. Kurang optimal. Oh, nggih, masih bisa dikategorikan sebab juga. Oke, lah Nggih. karena SOP ada SOP sudah ada? Sudah ada. Sudah. Tapi kalau SOP-nya belum dilaksanakan secara optimal, apa yang terjadi? Apa akibatnya? Nggih, banyak kurang optimalnya pembelajaran di laboratorium. Nah, gitu Masalah ya. nggih. Nggih, Oke, siap. wes gitu nggih. Nggih, nggih. Jadi nanti ke atas, Neng yo dilengkapi dengan lokus loh ya. Ini Nggih, memang siap. Bu. sebagian sudah fokus, Neng lokusnya belum ada gitu ya. Nggih, nggih, Heeh. siap. Yang atas juga nggih, cek lagi nanti nggih. Nggih, Bu. Nanti saya cek lagi yang Mana Mas. yang belum berupa masalah, masih cenderung itu sebab itu apa dirumuskan ulang, nggih. Nggih, Semuanya siap. saja gitu nggih, adik-adik nggih. Jadi dibaca. Limo nek wes ento itu baca ulang. Anda berpikirnya gini, ini sebab atau akibat enggak ya gitu. Ya, yang ditulis harus akibatnya, bukan sebabnya gitu. Ya, Nggih, jadi termasuk yang nomor 1 itu tuh Mas, USG itu. nggih.
Nah, Nggih, kurangnya nggih. kesadaran siswa untuk tepat waktu. Nah, nek siswanya sering telat, itu ada dampaknya nggak? Ataukah itu memang dampak gitu? Khawatir saya, kalau itu Anda anggap sebagai dampak, nanti kan jawabannya macam-macam itu. Dilihat dari tang ini kawanan, orang ono angkutan dari segi material. Apa enggak solusinya Anda bisa memberikan nggak? Nggih, ya, agak Ya susah. toh? Nah, berpikirnya Nggih. ke sana. Karena walaupun itu tidak diambil sebagai isu utama, tapi kalau itu bayangan kita andai kata dilanjut menjadi isu utama atau core isu, kita bisa ngatasi nggak gitu. Kan nanti akan dilihat itu mennya opo, materialnya opo, kemudian nanti metodenya gimana. Misal ya, misal ini kita ambil nomor satu, kurangnya, wes intinya siswanya akeh yang telat, gitu. Nah penyebabnya, misalnya men bocahe, tang ini kawanen, dia ikut mbae dhewe ya wis kesel tak ngelingke, gitu toh. Misal material. Kak ndelalah omahe ya adoh gitu ya, miliunya rumahnya jauh. Nah, dia ternyata nggak ada angkutan gitu Mas. Terus yang Iya. kene ya, kan angel Mas mbok selesaikan nek ngono. Solusinya susah. Nah, iya ora iso ketemu solusi Hmm. gitu. Paling Nggih. banter Anda solusinya hanya mengingatkan tapi Nggih. nggak ini tadi. Kurang Gitu ya. maksimal. Nggih, siap, Bu. Nanti Ya, saya jadi rubah. cari yang nanti ketika diberi solusi, Anda bisa melaksanakan solusi itu. Bahwa Siap. siswa banyak yang terlambat itu memang bagian dari masalah yang dihadapi oleh Man Satu Kudus. Maka nanti memang harus dicari solusi, tapi mungkin bukan Anda yang mengangkat di sini. Kecuali kalau Anda bisa punya bayangan nanti mengintervensi bagaimana solusinya gitu. Dan Nggih, itu siap. menjadi solusi yang mujarab. Nggih. Gitu ya Mas ya. Iya, Bu. Ya, Siap, Bu. oke. Coba Tenang. kita bawa ke Ya. bawah. Kita lihat Ya. seperti apa. Mohon izin untuk Mm-mm, fishbone-nya. Ini ya. mm-mm. Untuk dari mainnya di sini kurangnya sosialisasi terhadap SOP laboratorium, kemudian banyak murid yang tidak bertanggung jawab setelah menggunakan laboratorium, kurangnya kesadaran tentang pelaksanaan SOP di Nah, laboratorium. itu ngono ya, saya ketumpuk-tumpuk ya. Ya ini Jadi masih ada yang men sama. itu harus jelas. Mennya siapa? Siswanya. Ya, yang menjadikan praktikum di laboratorium itu tidak optimal. Siapa itu ya mungkin apakah gurunya yang praktek, apakah penanggung jawab laboratnya, apakah siswa yang praktek di situ, ataukah petugas kebersihan itu men gitu. Tapi Gitu. orang-orang yang saya sebut tadi, apa yang kondisi mereka seperti apa, sehingga kita katakan mereka ini loh di antara penyebab praktikum itu nggak bisa jalan, gitu loh Mas intinya. Iya. Ketika Ini siswa. material itu alat bahan, ini loh kondisi alat bahannya, maka karena alat bahannya begini kondisinya, maka ini yang menjadi sebab. Jadi apakah alatnya kurang, alatnya komplit jane tapi wis rusak kabeh atau belum ada ini, belum ada itu, termasuk belum ada SOP, itu material. Ketika Hmm. metode, jane ono SOP tapi SOP tidak dijalankan. Terus jane ada orangnya, jane ada laborannya, tapi seperti apa cara kerja laborannya? Jane murid iki ya wis mudeng. Ah, gitu ya Mas ya. Iya, Bu. Siap. Mm-mm. Siap. Oke. Oke, baik. Nah, Seperti kalau itu. untuk yang milieu laboratorium digunakan untuk fungsi lain, oke, itu masuk di situ. Iya. Nggak bisa tembok itu ya karena bawahnya yang nggak kuat itu. Gitu Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Oke. Dilanjutkan ikut untuk yang bawahnya. Apa ini? Untuk Edukasi gagasannya. SOP. Apa itu SOP? Nah, edukasi SOP maksudnya apa? Maksudnya di sini mungkin mensosialisasikan kepada siswa, Ya, itu pada nanti murid. ditotosi ya, karena tadi Anda Iya, karena fokusnya tadi ke ada berubah. SOP-nya ya. Iya, Makanya kalau tadi masalahnya itu di apa mm, namanya? Dibenahi kurang optimal tadi bentar gitu. ya, otomatis ke bawah mengikuti nanti. Iya, Ngaten itu ya? baik. Ya. Iya, matur nuwun, Bu. Ya, oke, nggih sami-sami. Monggo, yang lain kelompok dua lagi ben anu podo
Tiga orang. Kita masih punya waktu. Kelompok dua, saya undang yang lain. Halo, silakan lo ya, kelompok dua lo, baru dua orang lo. Baik, izin Bu, mungkin saya Hmm, boleh, Mbak Grace. monggo, Mas Oh, Wani. Mbak Grace dulu Bu, Mbak Grace Hmm, dulu aja. Om, bebas. Sopo, ini Mbak Grace. Iya, izin, Oke, Bu. oke. Ha. Mbak Izin Mbak, share. maksimalkan lagi Mbak Grace. Oh, ini sudah full sebentar, Bu. Enggak itu lo plus, Di layar saya sudah full. itu belah Segini, Bu. layar. Belah layar lah, sakmono lo. Oke, baik. Mm-mm. Izin saya presentasi. Jadi di sini ada 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya penyuluhan agama Kristen dalam menggunakan media digital untuk membuat konten pembinaan rohani dan edukasi tentang tugas dan fungsi penyuluh. Nah, di sini eh, koreksi dari saya seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, di sini punya saya Mm-mm. ada logosnya belum saya tulis semua Yes. ya di kantor Kemenak Kebumen gitu. Jadi Hmm. yang kedua isunya belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok-kelompok binaan di wilayah Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan pendekatan pembinaan yang bersifat interaktif dalam kegiatan penyuluhan agama Kristen yang berdampak pada rendahnya partisipasi peserta. Nah, ini koreksi dari saya yang berdampak ini apa eh, akibat gitu ya, Bu ya. Itu nganu. Jadi kalimatnya kudune piye, Mbak? Nomor tiga itu harusnya gimana? Kalau ini sebenarnya kalau saya mikirnya tuh ada 2 isu sebenarnya kalau yang Apa poin kuwi? 3 ini. Jadi Ah, kalau misalnya yang saya ngambil belum optimalnya penggunaan pendekatan pembinaan yang bersifat interaktif, itu sebab ini apa dampak? Itu sebab apa ini dampak? sebabnya. Nah, Dampaknya berarti masih rendahnya partisipasi peserta. nah gitu dong ya. Ya, Bu. Siap. Podo nomor Oke. siji coba cek lagi. Nomor Seneng nek wis satu. belum optimalnya penyuluhan agama Kristen ngono wae Mbak tentang penggunaan dan seterusnya itu sebabnya Mbak. Oh ya, berarti harusnya Nah, begini ya, Bu ya. Belum eh, belum tersalurnya ya, belum ayo coba optimalnya sing berupa belum penggunaan optimalnya media apa? digital. Jadi eh, Nek penggunaan media digitalnya tidak dipakai atau tidak maksimal penggunaannya, apa belum yang menjadi maksimalnya dampak? informasi, Nah, belum itu. maksimalnya informasi yang tersebar melalui media digital. Nah, Digital, Begono, oke. itu yang jadi masalah ya. Baik, Bu. Oke, nanti Poin, cek lagi ya. Pokoknya gitu, bahwa yang ya, Anda tulis ki ojo sebabe, tapi dampaknya. Akibat anggar di, wis iso ngarani ngono berarti ya, paham. ya, siap. Nah, Ya, dari kelima isu saya milih core isunya dari yang poin mana? 2. Apa Poin itu? 2. Belum Belum optimalnya. optimalnya Oke. pelaksanaan penyuluhan kepada kelompok-kelompok Oke ya, binaan nggak apa-apa. di wilayah Tentang pilihan yang kabupaten. mana tak serah ke Iya, adik-adik gitu ya. Terus yang penting iya. tadi membidik angle masalah itu ora keliru menyebutkan sebabnya, gitu ya. Ya, siap. Ya, Bu. Yuk, Itu menggunakan apa? metode APKL. Nah, yang Hmm? menggunakan metode USG, saya juga Kalimatnya dadine eh, piye, Mbak? Kalimatnya dadine piye kira-kira? yang pertama, Oh, belum satu saja kan? optimalnya pelaksanaan penyuluhan pada kelompok-kelompok binaan di wilayah Kabupaten Kebumen. Oke, terus lagi Yang USG poin apa? satu. Fishbone-nya kayak apa? Semuanya seperti ini, Bu. Jadi untuk mennya kelompok binaan terbatas karena tidak semua pimpinan gereja menerima kehadiran penyuluh. Kok ngono iki piye? Wi? Mbak panai aja ning kono. Panai Gimana, dari Bu? diarahkan ke atas atau ke bawah? Arahnya menuju ke mana ini? Sek. Itu sebab lain toh Mbak ning kono, Mbak. Kelompok binaan terbatas itu men apa bukan? Mungkin Eh, milieu itu Mbak. Masukkan milieu aja itu. oh, ini berarti
kelompok binaan terbatas masuk milieu ya Bu ya. Masuk milieu. Lah kalau Terus yang men itu penyebabnya ini tetap ditulis. Yang tidak semua pimpinan gereja ini itu, karena itu yang masuk menyebabkan men. kelompok Itu oh itu masuk masuk men. main. Oke. Itu yang masuk men gitu. Jadi dari segi men yang menyebabkan tidak optimalnya penyuluhan kelompok tadi karena rupanya tidak semua pimpinan gereja itu menerima kehadiran penyuluh gitu. Penyuluh. Heeh. Oh Atau iya. atau misalnya gini, nanti di bagian metode ya, di bagian metode itu masukkan misalnya eh, penyuluh tidak bisa atau penyuluhan belum merata, misalnya begitu. Itu di bagian Metode. metode ya Bu ya. Mm-mm. Penyuluhan Kenapa belum kok tidak merata. merata? Ya karena tadi ada pimpinan gereja yang menolak gitu. Baik. Ini bagian metode. Saya catat. Ah. Oke. Terus, apa Lalu meneh? yang mainnya ini Apa kuwi? penyuluh. Ini apa Gitu ya, subjeknya saya tambahin belum ya. tulis ya. Penyuluhnya Penyuluh gimana? belum Dia aktor baru utamanya. mengenali ya belum penyuluh belum mengenali karakteristik masing-masing kelompok binaan. Oke, Ini itu masuk ya. men ya Bu ya. Ya, masuk men. Jadi, Baik. apa yang membuat si penyuluh itu belum bisa melaksanakan penyuluhan di semua wilayahnya? Itu apa yang menjadi sebabnya? Si penyuluhnya ini kenapa? Satu, dia belum mengenali. Misalnya lagi, dia belum punya data. Dia belum, kan gitu ya. Baik Bu. Terus, sekarang yang material. Materialnya minimnya informasi tentang kebutuhan kelompok binaan. Oke, terus. Lalu waktu pembinaan terbatas. Mm-mm. Dan sarana transportasi pribadi tidak memadai untuk medan sulit. Ini masuk material? Ya, tak apa-apa. Heeh. Ning Baik. kok solusinya piye gue bayangke ya? Ya, Oh nanti Bu, ini saya tanya dulu. Kalau misalnya nih Bu ya, kira-kira di sini solusinya agak susah gitu, tapi itu realita, terus saya nggak cantumin nggak apa-apa Bu? nggak apa-apa. Ini Anda mencantumkan di situ, yang penting eksekusinya bukan Anda gitu. Jangan masuk di gagasan penyelesaian masalah. Nek mbok lebokne ning Oh, ngene. Contohnya apa? Contohnya, saya mau tahu ini. Kepo tadi ini, Mbak. kan biasanya di daerah pegunungan gitu Bu. Heeh. Mana? Nah, Wilayah Kebumen ya, Mbak ya? iya. Kebumen Terus yang saya pegunungan kindi. sebentar, Menganti Karang kan. saya Sambung. lupa, Karang saya lupa Sambung. daerah Kebumen. Saya baru di Kebumen Bu. Mana tadi sing man Beda. dua Kebumen mau? Ndi, Mbak? Karang Sambung kayaknya Oh, dulu. Karang Yang Sambung. pegunungan. Pengaringan, Oh, Pangaringan. Karangpur, Ya, ya. ya. Heeh. Terus gimana? Ketika binaannya ada di sana, apa yang Nah, itu terjadi? kan medannya lumayan Mm-mm. sulit dan Mm-mm. jauh kan, Bu. Kalau Heeh. dari Terus, pusat kota kan lumayan jauh. heeh. Jadi Kira-kira itu apa menurut saya yang Anda juga, butuhkan? Solusinya apa kira-kira, Mbak? Walaupun itu nanti Anda harus minta dukungan dari pihak lain apa? nah itu saya juga bingung ya, Bu. Mbak Jani iso wae to, tapi eh, apa namanya? Bisa bisa komunikasi secara daring nggak? Kan bisa jadi Nah nanti, itu, nah itu nah itu solusinya sudah ngono. saya catat buat solusi sebenarnya. Cuman kalau yang Jadi gitu sarana ya, ini, karena iya. pertemuan ya seperti saat inilah Kebumen Semarang, saya di Semarang ini Mbak, kan jauh Oh gitu. ya, Rupanya iya, kita tetap bisa komunikasi, oh, iya, pesan-pesan yang perlu saya sampaikan bisa tersampaikan gitu tak? Nah persoalan nanti apakah pesan saya tertangkap dengan baik itu kan ada ini interaksi timbal balik antara kita, hubungan yang harmonis antara kita dengan adik-adik semua, kami di balik diklat dengan adik-adik kan gitu ya. Oke, wes itu iya. salah Berarti satu solusinya. ini tetap bisa dicantumkan ya, Bu ya. Tapi dicek lagi ya, dicek lagi. Oke, siap. Nah, cek ulang Nah, supaya nanti lebih lebih rapi, tidak keliru memasukkan ini ya. Jadwal penyuluhan belum tertata jelas ya, itu yang Anda ini masukkan masuk itu. material, Bu. Hmm? Koreksi dari saya, ini masuk material ya. Yang jadwal tadi Ibu sampaikan, jadwal ini masuknya material ya. Nah, tinggal nanti Lalu, dengan jadwal yang belum jelas itu bagaimana gitu ya. Misalnya sudah ada penjadwalan tapi tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Misalnya begitu, Mbak. Gitu. Jadi ya. kondisi instrumen dukungnya bagaimana, lalu cara kerja si aktor-aktor atau men tadi bagaimana dalam memanfaatkan material itu bisa gitu. Gitu ya. Ya, baik. Ya, Nah, berarti jadwal ini masuk.
material, lalu tentang sistem pemantauan pemantauan hasil atau evaluasi ini masuknya juga material ya, Bu. Apa itu? Di Yang nomor dua. ini tidak Oh, iya, tidak ada sistem. heeh, Ya. heeh. Jadi kalau yang masuk di metode gini, eh, belum dilakukan gitu ya. Jadi tidak ada sistemnya masuk di sana karena tidak ada belum sistemnya, maka di sini belum ada atau belum pernah dilakukan pemantauan hasil penyuluhan. Gitu Oh ya. ya, siap. Belum Jadi pernah. belum pernah. Terus jadwal jadi ono toh Mbak? Iya, jadi menghubungi gereja-gereja nanti nunggu gereja ngasih jadwal gitu kadang-kadang. Nah, itu ya kalau misalnya berjalan baik ya puji Tuhan, tapi kalau misalnya ada yang cancel itu kan atau barengan tiba-tiba ngubah jadwal itu kan jadi chaos gitu, Bu. Iya, Nyetung makanya itu. tabrakan. Jadi misalnya gini, pelaksanaan penyuluhan sering tidak sesuai dengan jadwal. Nah, itu kan cara itu, Mbak. Iya toh? Oh, baik. Mm-mm. Bukan sering Gitu tidak ya. sesuai. Tapi Ya. sesungguhnya kan Anda sudah punya jadwal gitu. Iya, Atau atau misalnya begini, sudah ada jadwal belum misalnya gini, jadwal penyuluhan belum tertata jelas. Itu kan di bagian material ya. iya. Dokumen material. Terus di sini tulisannya begini, penjadwalan hanya berbasis kesepakatan yang tidak tertulis. Oh, itu kan iso Mbak, itu Mbak. Jadi janjian kono, ning ora mbok data nggak ada rekap jadwal sehingga nanti ketika ini berubah kita bingung, aduh piye iki gitu. Oh, baik, Bu. Jadi Gitu saya ya. inputnya untuk di metode barusan ya, Bu ya. Metode itu. Oke, Baik. itu Mbak Grace. Ya, Solusinya Anda apa? yang ini. Gagasannya apa gagasannya? Pendekatan relasional dengan gereja binaan. Nah, itu kalimatnya aja Gimana? ngono, Mbak. Tapi misalnya gini, Gimana, Bu? melakukan koordinasi dengan pimpinan gereja di wilayah binaan. Nah, kalimatnya gitu nanti. Melakukan observasi atau melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan dan minat jemaat. Oh, Gitu ya. baik. Ya. Heeh. Ini Jadi berarti melakukan menyusun penjadwalan. jadwal. Yang poin tiga. Melakukan penjadwalan atau menyusun jadwal dan seterusnya. Oh ya, Itu ya berarti kalimatnya, kata bukan poinnya penyusunan kata materi. kerja ya, Bu ya? Kata Kata kerja. kerja, betul. Baik. Kalimatnya kalimat aktif ya, jangan Oh, baik. pasif. Kata kerja semua. Baik, Bu. Iya, Berarti ini nanti yang bawah saya sesuaikan kembali yo ya. jelas. Oke ya, Jadi, Mbak Kris ya. ya, terima kasih banyak ya, Bu. Yes. Yuk lagi, adik-adik satu lagi, satu lagi, satu lagi saya tak janjeni saya mau. Mas Abdi, Mas Abdi, mau soalnya mau display. Halo, Mas Abdi. Jadi paparan ora, aja mutung loh Mas. Oke, Mas Abdi silahkan. Di tampilannya digedekno Mas. Di zoom lagi Mas. Terus lagi. Terus scroll ke atas pol. Nggih, mohon cukup. Bawa ke atas. Ya, monggo Mas. Mau Mas Abdi ora iso jawab kok ya? Lagi piye? Kurangnya optimalisasi. Piye kuwi kok double-double. eh iki pilih kok Mas Abdi ya. Jadi jangan kalau sudah pakai kata optimal atau efektif salah satu saja. Misalnya kurangnya Mas Abdi coba join juga pakai HP toh Mas. Nah bersuaranya nganggo HP nih Mas. Iki yang laptop itu di mute. Nah terus nanti komunikasi kita Mas Abdi bicaranya atau paparannya menyampaikan secara lisan via HP nih. Coba. Kan kalau pakai laptopnya nggak bisa bersuara nih. Nah bersuaranya pakai HP-nya Mas.
Halo, Mas Abdi. Ih, Mas Abdi, halo, monitor. Malah hilang itu. Ya wes, sekarang nunggu Mas Abdi. eh yang lain. Satu lagi. Ada yang mau paparan? Oh ya wes, Mbak Intan dari Saizu. Mbak di pol ya Mbak, dimaksimalkan, maximize Mbak, maximize. Kotaknya sebelum kok ning kono tuh Mbak. Nah, itu kotak atasnya lagi. Dhuwure, sampingnya silang. Samping kiri ini silang coba diklik. Dijal silang aja. Close mana close? Sampingnya close itu ada kotak itu loh. Itu dua lagi loh Mbak. Ya wes. Ya oke. Gak apa-apa wes, sakmono wes. Mana suara orangnya mana ini? Suaranya Mbak Intan di. Halo, Mbak Intan. Sudah terdengar, Bu? Ya sudah sekarang. Nek mau urung Mbak. Maaf ya, Bu. Ngopo mau? Ini kebetulan saya kan auditor, kemudian saya Heeh. mengambil core isu utamanya itu yang pertama kurang optimalnya penggunaan dan pemanfaatan website Satuan Pengawas Internal. Mungkin ini menurut saya ini apa jadi sebab ya, Bu. Mungkin kalimatnya Heeh. diganti jadi dampak ya, Bu. Iya betul. Berarti kalau misal dampaknya Dampaknya kurangnya apa? pengetahuan eh, Informasi mungkin ya. pegawai Ojo kurangnya pengetahuan. pengetahuan Oh pengetahuan. pegawai terkait Terkait? penggunaan website Satuan Pengawas Internal gitu ya, Bu. Apa masalahnya apa? Saya piye Mbak? Arep mbok apa no? Ah ya, wes. Mm-mm. Mbak gini, ini kurang optimalnya itu maksudnya seperti apa? Kondisinya Eh, seperti apa? Aku ditungguin kondisinya sih. tuh web Satuan Pengawas Internalnya tuh kurang di itu, Bu, kurang digunakan secara aktif gitu untuk informasi-informasi update-nya seperti itu. Nah, berarti Mm-mm. ketika informasinya itu tidak update, apa Mm-mm. dampaknya Mbak? Dampaknya eh, kurangnya penyampaian informasi kepada Iya. pengguna layanan gitu ya, Bu. Atau langsung kita memotret dari sisi customer kita. Jadi rendahnya atau kurang optimalnya akses informasi dari satuan wawasan internal gitu. Atau kurangnya akses informasi oleh siapa Mm. gitu. Atau masih rendahnya akses informasi yang bisa diperoleh dari satuan pengawas internal di mana lokusnya iku rungono lokusnya Oh lho. iya, Bu, nanti saya Ya, tambahkan lagi ya satu. gitu ya. Ya, Bu, baik. Terus lagi Kemudian yang yang kedua. kedua, belum adanya digitalisasi database tentang peraturan dan petunjuk teknis. Terus Oke. menurut saya ini juga kayak masih sebab ya, Bu, belum Oke. dampak. Kalau Jadi misal dampaknya apa? dampaknya belum ada kurang optimalnya pemanfaatan atau pengetahuan mengenai perkembangan peraturan dan petunjuk teknis seperti itu bukan, Bu? Boleh, atau Oh mungkin ya. bisa diperluas ya. Jadi nanti bayangannya gini, database yang perlu kita Mm-mm. eh, miliki itu, Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Selama ini apa saja yang sudah Mm-mm. ada, lalu Mm-mm. ketika itu sudah ada tapi tidak apa ya, disimpan, dikelola secara digital, itu Mm-mm. masalahnya apa gitu. Oh, baik, Bu. Hmm.
Jadi misalnya Mm-mm. apa ya, entah di bagian pengelolaan atau pemanfaatan atau dua-duanya, misalnya ya Mm-mm. belum optimalnya pengelolaan dan Mm-mm. yang berdampak terhadap apa Mbak? Yang Terhadap memanfaatkan database-nya itu siapa? itu kayak untuk pegawai auditornya. Kebetulan kan auditornya di sini masih baru yang pertama Mm-mm. untuk formasi auditor. Nah, Oke, untuk terus formasi tersebut kan ketika pasti info tentang itu tidak Mm-mm. maksimal atau minim, apa yang dirasakan oleh auditor-auditor tadi, Mbak? Mungkin kebingungan mengenai petunjuk teknis atau peraturan yang digunakan acuan untuk Lah ya, ketika nggak tugasnya. tahu apa Hmm. namanya, nggak tahu regulasinya, apa yang terjadi potensinya? Potensi ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan seharusnya yang harus Nah, dilakukan. itu. Jadi apa namanya? Misal ya, misal itu Anda perlu melakukan survei dulu nih, dialog Mm-mm. dulu nih. Selama ini ketidaksesuaian proses audit yang selama ini dilakukan oleh para auditor itu tinggi nggak frekuensinya? Ketika tinggi, maka itu masalah. Wong mengaudit kok nggak sesuai dengan regulasi, misal gitu ya. Nah, itu tentu kan merugikan pihak ini yang akan diaudit, gitu ya. Nah, itu yang ditulis sebagai dampak gitu. Baik, Bu. Nah, itu nanti yang diangkat sebagai masalah utama itu nanti, Iya, rencananya yang nomor 2, Bu. yang Itu. nomor dua. Iya. Jadi nek ngono dirumusno sisan. Kira-kira rumusannya Mm-mm. jadinya gimana? Berarti kalau misal yang tadi saya, yang misal kurang kurang optimalnya pengetahuan mengenai perkembangan peraturan dan petunjuk teknis itu Oh jangan, masih nek nggak ngono usah yo ya. nggak ngarah ke database. Jangan pakai kata Oh, pengetahuan ya, Mbak. berarti Jadi dampak terhadap kinerja itu loh, Mbak. mm, Dampak kepada tugasnya, baik tugas individu atau tugas ini, tugas lembaga. tugas individu sih Bu Ya, sebenarnya. nggak apa-apa. Hmm. Berarti ketidaksesuaian hasil tugas individu Hmm, dengan Jangan peraturan kata yang tugas berlaku individu, toh, Mbak. seperti Output layanan. Yang menjadi dampak itu kualitas output layanan. eh, kurang sesuainya hasil review mengenai suatu kegiatan gitu Bu. Masuk Ya, gitu jangan Bu. review kegiatan. Mungkin di proses auditnya, audit Oh, apa ya, mau? Coba belum. ke belum sesuainya Hmm, belum sesuainya hasil audit dengan peraturan yang berlaku seperti itu Bu. Tapi sebenarnya eh, ya Bu, di sini belum yang melaksanakan yang proses audit yang sampai hmm, mendalam, tapi baru kayak review-review kegiatan sih Bu sejauh ini pas sejak saya masuk sih Bu, hmm. gitu. Rijal, ini sudah pernah sudah punya mentor belum? Belum. Belum. Mm-mm. Kalau Paling nanti nanti saya tentunya obrolkan lagi Bu. gitu ya. Jadi Mm-mm. apa sih sesungguhnya yang menjadi problem gitu. Nah, Mm. menurut saya kalau gitu, mending Anda ambil yang nomor 3 itu loh Mbak. Oh, Nomor 3 itu. Cuma nanti kalimatnya nggak usah terhadap aset peralatan itu nggak usah. Jadi kurang optimalnya pengendalian internal di mana di Saizu tadi itu gitu. mm, Dan nanti saya yakin itu akan muncul sebab-sebab nomor 1 masuk, nomor 2 masuk gitu ya. Nomor 4 itu nanti masuk, nomor 5 loh masuk gitu Mbak. Itu nanti oh baik Bu. semuanya menjadi penyebab dari nomor 3. Jadi Mm. core isu Anda mending yang nomor 3 itu. Ini versi Baik saya Bu. loh ya, versi Iya saya. baik Bu. Tapi nanti, nah bentuk kurang optimalnya itu bagaimana Anda Mm, bisa fokus pada menjelaskan penyebabnya. Dari mm, mungkin dari materialnya, mungkin dari metodenya gitu toh. Di bagian material mungkin Anda bisa menyebut tadi belum ada apa namanya digitalisasi data gitu ya, atau database-nya baru manual itu nanti oh iya. gitu ya, akan ketemu Mm-mm. itu. Oh iya.
Berarti itu ya Bu, yang nomor 3 itu bisa dijadikan isu utama dan solusinya tuh bisa Mending yang isu yang kedua solusinya ya Bu. silahkan, itu nanti Oh, Anda fokus ke solusi yang mengarah pada digitalisasi mm-mm. database, boleh ya. Oh, baik Bu. Gitu. Jadi nanti nek besok membuat rancangan aktualisasi, judul Anda bisa begini, optimalisasi apa pengendalian internal atau layanan audit internal melalui digitalisasi database. Nah, boleh begitu. Oh, baik Bu. Ya, tapi iki mau eh, nomor 1, 2, 4, 5 itu nanti semuanya harus masuk di Fishbone itu. Baik Bu, nanti saya sesuaikan. Coba lihat, kita lihat Fishbone Anda coba. Hmm, Ini Bu. Saya juga fishbone-nya kayaknya kurang panah yang kecil penjelasannya Bu, nanti tak revisi. Nah, gitu ya. Mm. Jadi belum ada digitalisasi, itu masuk mana itu? Belum ada digitalisasi ini. Sebelumnya kan saya masuk Ayo, kudune masuk endi? itu material ya Bu. Material. Oke ya, wis paham ya. Nanti coba Saya paham. dikoreksi lagi ya. Iya, baik Bu, nanti Oke. saya koreksi Nah, kembali. nggih, Bon. Wes, Nggih. cukup. Ah, Ya, karena nanti ketika di atas dibenahi itu ngisore ya kudu melu dandani. iya baik Bu. Terima kasih Bu atas informasinya dan penjelasannya. Ya, baik. Adik-adik kita punya sedikit waktu lagi. Coba sekarang saatnya ini menayangkan videonya ya. Saya berharap adik-adik apa namanya bisa menyerap, menangkap apa yang saya sampaikan pada kawan-kawan kita gitu ya. Kimau, bentar, bentar. Ya, sekarang ini share videonya. Saya mau lihat. Silakan, siapa yang diserahi mewakili kelompok untuk share video? Membantu saya Bu, punya kelompok 1 yang B. Oke, Ya benar yang B. sembarang A apa B podo wae. Yang bela negara berarti. Betul, bela negara Ya, Bu. oke, silakan. Jangan lupa share sound ya. Pas share screen itu ada share sound toh nek rak ngono kok suarane rak metu. Siap. Kok cilik men, Mas? Ah ya. Bukan Bu. Oke, sudah. Mas rodok dicepet ke sidik iso rak? Jangan normal, tambahi speednya. Tambah speed. Ya, Bu. Mm-mm. Ya. Itu kecepatan pemutaran itu, Mas. Itu Oke. kan normal itu. Sore, ngisore, ngisore. Nah, rodok cepet. 1,5 gitu. Ya, 1,5. Oke. Oke. Dah, klik. Indonesia bukan sekedar tempat kita lahir. Ia adalah jiwa yang hidup dalam budaya, alam, dan sejarah kita. Cinta tanah air berarti menjaga warisan leluhur, mencintai lingkungan, menghargai keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, cinta ini menjadi kita. Satu. Kita berasal dari berbagai suku, agama, dan bahasa. Namun, kita satu, bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa bukan hanya merasa memiliki, tapi juga bersikap saling menghormati dan menjaga keutuhan negara. Dalam perbedaan, kita temukan kekuatan. Pancasila bukan sekedar dasar negara. Ia adalah nafas kehidupan bangsa. 5 sila itu hadir dalam tindakan kita. Beriman, berperi kemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, dan berkeadilan. Yakin pada Pancasila adalah yakin pada masa depan Indonesia. Bela negara tidak selalu berarti angkat senjata. Terkadang, itu hadir dalam bentuk yang sederhana, seperti meluangkan waktu untuk masyarakat,
peduli saat terjadi bencana, dan menjaga nama baik bangsa. Pengorbanan kita, besar atau kecil, adalah sebuah bentuk cinta yang nyata. Setiap warga bisa membela negara dengan caranya sendiri, mulai dari disiplin, fisik yang sehat, hingga mental yang tangguh. Kemampuan awal ini adalah fondasi untuk membuat kita kuat. Semakin kuat, semakin tangguh pula bangsa kita. Bela negara bukan tugas satu orang, tapi panggilan setiap warga. Bersama kita jaga Indonesia dengan hati, pikiran, dan tindakan. Ampun, Bu. Oke, good. Pesannya masuk. Ya, Gus. Yuk, berikutnya. Bahwa aksi bela negara itu bukan harus aktivitas dan kegiatan yang wow, besar gitu enggak ya, tapi dampaknya harus nyata itu. Oke, good. Lagi berikutnya. Yang lain. Ini kelompok B, yang kelompok A. Monggo silakan. Jangan lupa yang share screen, pastikan share sound dan tadi apa namanya speednya ditambahi 1,5 gitu. Biar yang lain waktunya. Karena ini kawan-kawan di kelompok 3-4 sudah nunggu ini ya. Izin Bu, share screen untuk Boleh, kelompok silakan. 2A. Oke, 2A ya. Suaranya kok nggak kedengeran, Mas Goni? Jadi sekalian share sound nggak? Share sound-nya, Nek ora Mas share Doni. sound mesti ora metu suarane, Mas. Close dulu. Stop share dulu. Diklik share, terus yang kanan itu kan ada yang bawah share sound itu loh, Mas. Klik. Nah, oke, Mas, speednya ditambah itu sudah di share sekalian. Speednya berapa itu? Oh ya, bisa. Oke. Keberagaman suku bukan suatu penghalang, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan kita untuk saling mengenal, memahami, dan bekerja sama demi kemajuan bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alamnya luar biasa, namun kekayaan yang lebih berharga adalah keberagaman suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang hidup berdampingan. Indonesia adalah negara dengan ratusan bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke. Bahasa daerah adalah bagian penting dari identitas budaya bangsa. Setiap daerah memiliki bahasa yang mencerminkan sejarah, nilai, dan kearifan lokal. Meskipun demikian, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu dari berbagai bahasa daerah. Mari lestarikan bahasa daerah dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Budaya adalah jantung kehidupan suatu bangsa. Di Indonesia, setiap daerah memiliki keunikan budaya yang patut dibanggakan. Indonesia punya lebih dari 1.000 suku yang membawa warna dan cerita masing-masing. Dari pakaian adat yang indah, rumah tradisional yang unik, hingga tarian yang menggambarkan semangat dan kebanggaan. Tari Saman dari Aceh, reog dari Jawa Timur, hingga tari Cendrawasih dari Papua. Semuanya adalah cerminan jiwa bangsa yang kaya dan beragam. Indonesia adalah negara yang unik, berbagai agama hidup dan berdampingan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua punya tempat, semua saling menghormati. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap yang menjadikan kita kuat sebagai bangsa. Karena walau berbeda keyakinan, kita tetap satu, Indonesia. Kuliner kita pun luar biasa. Siapa yang tidak bangga dengan makanan Indonesia? Ada rendang yang gurih, gudeg yang manis, papeda yang khas, coto Makassar yang kaya rasa, dan masih banyak lagi. Setiap makanan punya cerita tentang daerahnya, tentang orang-orang yang membuatnya dengan penuh cinta. Makanan adalah cara kita berbagi rasa, sekaligus menjaga budaya kita tetap hidup.
Kuliner Nusantara adalah kekayaan dasar yang mencerminkan keanekaragaman budaya. Karena Indonesia bukan sekadar nama negara, Indonesia adalah kita semua, dan kita semua adalah Indonesia. Baik, izin Bu, sekalian saya share untuk kelompok 2B, boleh Bu? Indonesia, negeri yang elok dan kaya. Di tanah ini kita dilahirkan, dibesarkan, dan bermimpi. Tapi lebih dari itu, Indonesia adalah amanah yang harus kita jaga bersama. Bela negara bukan hanya tugas tentara, ia adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Tanpa kecuali, melalui sikap, pekerjaan, dan pengabdian, kita semua bisa menjadi pembela bangsa. Nilai-nilai bela negara menjadi dasar tindakan kita. Semua itu bukan hanya slogan, tapi wujud nyata dalam perilaku kita sebagai warga Indonesia. Nilai pertama adalah cinta tanah air. Cinta yang tak hanya diucapkan, tapi diwujudkan lewat kepedulian dan tanggung jawab. Menjaga alam, menghormati budaya, dan membela kehormatan bangsa, itulah bentuk cinta yang nyata. Kita hidup dalam satu bangsa, satu negara, Indonesia. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk bersatu, bukan saling menjatuhkan. Karena saat kita paham bahwa perbedaan adalah kekuatan, kita ikut menjaga keutuhan bangsa. Setia pada Pancasila berarti setia pada jati diri Indonesia. Pancasila bukan sekadar dasar negara, ia adalah jiwa dari setiap langkah kita. Dalam keadilan, gotong royong, dan toleransi, kita menemukan arah hidup berbangsa. Rela berkorban tak selalu berarti kehilangan. Kadang itu berarti memberi waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan kenyamanan demi kebaikan bersama. Karena bangsa ini berdiri oleh mereka yang berani memberi, bukan hanya meminta. Setiap dari kita bisa mempersiapkan diri untuk bela negara. Melalui fisik yang sehat dan mental yang tangguh, kita siap menghadapi tantangan zaman. Bela negara dimulai dari kesiapan diri sendiri. Bela negara bukan pilihan, tapi kewajiban kita sebagai anak bangsa. Mari jaga negeri ini dengan hati, pikiran, dan tindakan nyata. Karena Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Bagi saya, Indonesia bukan hanya sekedar tempat kita lahir, tetapi tempat kita tumbuh, belajar, dan berjuang. Mencintai tanah air berarti menjaga lingkungannya, budayanya, serta nama baik bangsanya. Saya bangga menjadi bagian dari Indonesia, dan saya akan terus mencintainya dengan tindakan nyata. Salah satu poin bela negara adalah sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya yaitu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kita sebagai warga negara wajib menghargai dan menghormati perbedaan suku, ras, dan agama di sekitar lingkungan kita. Karena itu sudah ada dijalankan dalam perundang-undangan. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata atau simbol dalam lambang negara. Ia adalah jiwa dan dasar pijakan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan bangsa yang majemuk dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Sebagai tenaga pendidik, implementasi bela negara tidak hanya diwujudkan dengan memberikan yang terbaik dalam kegiatan pembelajaran di kelas, namun kita dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Bela negara di Indonesia bukan hanya tentang keberanian di medan perang, tapi juga tentang kesadaran dan senantiasa memelihara jiwa dan raga. Dengan menjaga kesehatan, kita dapat menjaga kekuatan bangsa. Izin share screen untuk kelompok 1, Bu. Berapa menit? Berapa menit, Mas? Cuma 3 menit, Bu. Ya wes, Dicepet ke ya speednya ya. Ya, Karena 1,5, Bu. ini tadi tak pikir 2 saja gitu, tapi kalau Mas sopo mau Mas Ivan apa sopo mau sing nge-share mau. Ya wes, nek kurang siji ya wes. Oke. Pesannya belum masuk, Gus. Nah, ya wes Mas, ini kasihan kawan-kawan yang di room satunya sudah tak minta nunggu dari jam 10 ya. Oke, Bu. Oke, gila aku ditelepon gitu.
Ya udah, terima kasih untuk adik-adik semuanya ya. Ini tadi yang bisa paparan berapa ya tadi? 7 ya? 7 dari 20 ya. Semoga apa bisa ditangkap, dipahami. Pesan saya, baca ulang semuanya di bagian isunya gitu ya. 5 itu baca ulang, terus Anda diskusi dengan diri sendiri dulu gitu. Ini sebab ataukah akibatnya gitu. Kalau itu masih sebabnya, maka pikirkan nah ini terjadi apa nanti akibatnya gitu ya, berakibat atau berdampak untuk siapa dan apa yang dirasakan atau ditemukan gitu. Oke ya, gitu ya adik-adik ya. Oke, Bun. Nanti untuk yang Oke, terima kalau kasih. nggak salah besok yang kelompok 2, nah itu nanti coachingnya dengan saya. Berarti lain dan tadi tenanan itu ya. Oke, Mas Arul, saya Oke, terima kasih ini Bu dulu. Amiro. Monggo ke kelompok Oh 3 dan betul, 4. ya Monggo. siap Sekali siap. lagi terima kasih. Yes. Nuwun, Bun. Sami. Jadi Bapak Ibu peserta monggo tugas yang disampaikan Bu Amiro monggo ditindaklanjuti ya. Setelah ini panjenengan silahkan live di grup apa di Zoom ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Sarul Alim. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih, Pak Terima Budi. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mengingatkan Mas Abdi sama Mbak Dewi, tolong meeting, terus habis itu jangan di close Zoom-nya, nunggu rendering screen record-nya ya. Jadi cukup lakukan live meeting, terus biarin dulu nanti akan ada muncul pop-up notifikasi lagi rendering video. Gitu nggih, Mbak Dewi sama Mas Abdi. Mas Arsyad nanti kelompok 2 minta kopinya ya. Apa ya Oke, Mas saya Gani? nanti kelompok 2 minta kopi filenya. Kopi rekornya. ini. Ya, rekornya. Oh iya, nanti tak share ininya, linknya. Oke. Siap. Keren Terima juga kasih, Mas. YouTube-nya. Oke. Siap.